Chapter 1041, Invite. Jadi kamu juga menemukannya. Ekspresi Wang Baole menjadi serius ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia melihat sekeliling dengan cepat. Seolah-olah dia takut kalimat ini akan didengar oleh orang lain. Dan tindakannya membuat Xie Haiyang, yang tidak setuju dengan rekaman itu, tertegun sejenak. Tentu saja, dia berbicara kepada Wang Baole, yang sedikit aneh. Paman Master, kamu, Ocean, apa yang baru saja kamu katakan padaku, ingatlah untuk tidak menyebutkannya lagi kepada orang lain. Karena catatan yang kamu sebutkan ini adalah rahasia tersembunyi terbesar dan terdalam di seluruh wilayah Taois kita. Wang Baole menarik napas dalam-dalam. Dia menepuk bahu Xie Haiyang di tengah-tengah ekspresi dan keheranan Xie Haiyang yang tercengang. Wang Baole menghela nafas dan matanya dalam. Sebenarnya, ketika saya berusia 3 tahun, saya telah menemukan rahasia seluruh dunia. Pada saat itu, saya selalu memikirkan siapa saya, di mana saya berada, dan di mana saya berada. Petik 2 titik titik. Sampai saya berusia 5 tahun, saya akhirnya mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini, semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di alam semesta ini, sebenarnya adalah kekosongan. Dan semuanya adalah karena saya ingin mereka ada, jadi mereka hanya itu ada, saya ingin melihat ini, jadi saya melihatnya. Petik 2 titik titik. Ini, Xie Haiyang awalnya sedikit terkejut dengan kata-kata Wang Baole, tapi sekarang mendengarkannya, aku merasa ada sesuatu yang salah. Tak perlu dikatakan, aku mengerti, ini adalah ketidakberdayaan menjadi putra terpilih. Wang Baole mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, terlihat seperti orang yang mandiri. Xie Haiyang tidak bisa tertawa atau menangis. Paman Master, bisakah kita lebih serius? Wang Baole menatap kata-kata itu. Serius, rekor yang kamu sebutkan hampir membuatku takut, bodoh. Jika semua ini benar-benar tidak ada, siapakah saya sekarang? Wang Baole menatap tangannya, meremasnya, dan memandang Xie Haiyang. Xie Haiyang hanya bisa tersenyum kecut. Aku juga berpikir itu konyol, dan catatan ini terlalu tua untuk melacak sumbernya. Bahkan leluhur keluargaku Xie telah membacanya dan mengatakan ini hanyalah kegilaan orang gila. Oke, jangan dipikirkan. Wang Baole menepuk pundak Xie Haiyang, baru saja akan melanjutkan berbicara, tetapi setelah perubahan ekspresi, ketika dia mendongak. Dia melihat pelangi panjang di udara di belakang Xie Haiyang, bersiul dari kejauhan. Di Changhong, ada sosok yang dikenalnya. Ocean, aku punya sesuatu yang pribadi di sini. Melihat sosok itu semakin dekat, Wang Baole berkata, Xie Haiyang pura-pura tidak melihat siapapun. Dia tahu betul kapan harus menjadi sangat cantik dan buta. Misalnya, pada saat ini, karena Wang Baole berbicara tentang masalah pribadi, ia secara alami mengerti bagaimana melakukannya. Jadi, bahkan jika dia merasakan seseorang terbang dari belakang, dia tidak menoleh ke belakang. Dia menggenggam tinjunya ke arah Wang Baole dan berjalan langsung dari sisinya. Dia tidak melihat ke belakang sama sekali selama waktu ini, dan bahkan kesadaran spiritualnya tidak pernah bubar. Dan baik dia yang pergi maupun Wang Baole, yang berdiri di sana menunggu seseorang untuk datang, tidak tahu bahwa ketika mereka berbicara tentang catatan yang absurd. Wanita muda dalam fragmen topeng Wang Baole diam-diam mendengar kata-kata itu, tubuhnya sedikit berubah. Zen, sangat bingung di matanya. Sepertinya aku, mengingat sesuatu, masih ada 68 tahun, tapi aku sudah melupakan beberapa. Sambil bergumam, wanita muda itu duduk di sana, memeluk lututnya, dan membenamkan kepalanya di atas lututnya. Sementara sosok itu menunjukkan sentuhan kesepian, dia bingung dan lebih tebal. Nona suster bingung di sini, Wang Baole tidak jelas. Pada saat ini, dia menatap sosok yang mendekat dengan cepat di langit, dengan senyum di wajahnya. Pengunjung itu seorang wanita, itu Li Waner mengenakan topeng. Dia mengenakan gaun awan biru yang mengalir dan selendang hitam. Meskipun dia berlari masuk, rok panjangnya tidak terangkat, sutra biru tidak berserakan, dan rahmatnya seperti biasa. Ketika dia mendekat, ketika Wang Baole melihatnya, mata Li Waner yang indah juga menatap. Pada Wang Baole sampai sosok itu jatuh, dia berdiri di samping Wang Baole dan berbicara dengan lembut. Anda harus tahu, saya mengerti. Yang lain mungkin tidak mengerti kata-kata Li Waner, tetapi begitu Wang Baole mendengarnya, dia merasakan niat pihak lain. Ini berarti dia tahu identitasnya. Paman Li sangat baik, dan yang lain sangat baik, jadi jangan khawatir tentang hal itu. Wang Baole berpikir sejenak, berkata dengan lembut, dan menghela nafas dalam hatinya. Tepatnya, wanita di depannya adalah wanita pertama dalam hidupnya.
Dia selalu mengingat dirinya sendiri pada awalnya, dan sampai batas tertentu dia dipaksa oleh lawan. Berpikir seperti ini, Wang Baole tidak bisa tidak melihat gambar tahun itu, yang membuatnya batuk dan tidak bisa tidak melirik Li Waner. Li Waner jelas menyadari hal itu, tetapi pura-pura tidak sadar, dia hanya tersenyum dan berkedip pada Wang Baole. Zuo Yifan juga sangat bagus, dan ada saluran, sama baiknya. Ekspresi Wang Baole mengental. Dia curiga Zuo Yifan dan Kong Dao, yang belum kembali ke bumi, mungkin pergi ke Sekte Bintang Bulan dengan cara yang tidak diketahui, sama seperti Li Waner. Tapi tidak ada jawaban, bahkan Lin Yu tidak mengetahuinya. Pada saat ini, mendengar dari Li Waner, dia telah jatuh batu besar di dalam hatinya, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah ketidakpastian tentang apakah Sekte Bintang Bulan itu baik atau jahat. Seolah melihat pikiran Wang Baole, Li Waner terdiam sesaat, lalu berbicara perlahan. Sekte Bintang Bulan seharusnya tidak berbahaya pada federasi, tetapi mereka selalu menyelidiki satu hal. Masalah ini memiliki hubungan yang sangat dalam dengan tata surya. Saya tidak begitu jelas tentang spesifiknya. Saya hanya tahu, Sekte Bintang Bulan memiliki tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sedang memverifikasi jawaban. Petik 2 titik. Jawaban, Wang Baole kaget. Aku tidak tahu apa itu. Tapi kali ini aku di sini, selain ulang tahun, ada satu hal lagi. Satu-satunya leluhur Yuexing Sekte, orang tua Yuexing, biarkan aku menyampaikan sepatah kata padamu. Li Waner memandang Wang Baole, sulit untuk menyembunyikan warna yang aneh. Kata-kata dan tatapan ini membuat Wang Baole sedikit tidak bisa memahami Li Waner. Nalurinya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pihak lain, dan Li Waner dalam ingatannya sendiri, meskipun mereka memang orang yang sama, jelas ada beberapa perbedaan. Ceritakan sesuatu. Apa yang kamu bicarakan? Wang Baole terkejut, merenung sejenak, dan bertanya. Nenek moyang mengundangmu. Pada hari ke-19 Juli, 8 tahun kemudian, di tebing Sekte Bintang Bulan, aku akan melihatmu. Sebuah cahaya yang dalam melintas di mata Li Waner. Tampaknya sederhana, tetapi itu jatuh di telinga Wang Baole, tetapi itu berubah menjadi kecurigaan tebal yang tidak bisa dihilangkan. Waktu yang spesifik. Wang Baole mengerutkan kening perlahan. Dia selalu merasa ada yang salah dengan itu, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Jelas Li Waner tidak akan mengatakannya, jadi dia hanya bisa diam. Baole, aku tidak begitu jelas tentang beberapa hal, jadi aku tidak bisa memberitahumu, tapi aku percaya satu hal, para leluhur tidak memiliki kedengkian terhadapmu. Hanya karena beberapa alasan khusus aku mendapat undangan khusus ini. Nenek moyang berkata, undangan ini, apakah kamu setuju atau tidak, itu tidak masalah. Li Waner ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut. Aku tahu. Wang Baole tersenyum sedikit, mengubur masalah itu di dalam hatinya, dan menekan keraguannya, dan memandang Li Waner. Tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa melihat wajah dalam ingatan melalui topeng, jadi dia hanya bisa menggunakan matanya untuk menemukan masa lalu. Keakraban. Namun sayangnya, keakraban dari masa lalu ini tampaknya perlahan menghilang. Kamu tidak sama dengan sebelumnya. Setelah beberapa lama, Wang Baole berkata dengan emosi. Li Waner terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak berbicara sampai beberapa saat, ketika ular raksasa di bawah mereka bergerak, ketika langit gelap, dan saat bulan yang cerah naik. Suara Li Waner juga datang bersama angin. Mungkin itu akan sedikit berbeda ketika aku tumbuh dewasa, tapi aku, tetap aku. Setelah berbicara, Li Waner membungkuk pada Wang Baole dan berbalik diam-diam. Mungkin karena sinar bulan, atau mungkin lingkungan di sekitarnya. Di mata Wang Baole, punggung Li Waner suram dan lebih berat. Yue Xingsong. Menatap sosok ini, Wang Baole menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah. Li Waner di kejauhan berhenti, dan kemudian tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Baole, yang matanya membuat Wang Baole merasakan keakraban perlahan menghilang. Seketika menjadi kaya lagi, tampaknya di lubuk hatinya, dalam beberapa langkah lagi, dia telah membuat keputusan tertentu. Pada saat dia melihat Wang Baole, bibirnya bergerak sedikit, dan metode rahasia mengirimkan sebuah kata. Baole, ada kalimat yang terukir di gerbang Moonstar Sect, kalimat itu adalah, ada dewa 3 kaki di atas kepala. Chapter 1042, 10 Days and 10 Life. Setelah mengatakan ini, sosok Li Waner pergi dan perlahan-lahan menghilang dari mata Wang Baole, tetapi meskipun dia pergi, suaranya tetap dalam pikiran Wang Baole untuk waktu yang lama. Sehingga matanya terpejam. Pada saat ini, tampaknya berhenti tangkas, dan seluruh orang jatuh ke dalam semacam keheningan.
Itu benar-benar kalimat ini, sejalan dengan ekspresi Li Waner sebelumnya, dampak yang terbentuk seperti gelombang besar. Yang berubah menjadi guru yang tak terhitung jumlahnya dalam pikiran Wang Baole, dan terus meledak. Tidak lama kemudian mata Wang Baole bergerak sedikit. Ada dewa 3 kaki di atas kepalamu. Wang Baole bergumam, mengangkat kepalanya untuk melihat langit, secara alami, tatapannya lebih dari 3 kaki. Dengan basis budidayanya saat ini, ia dapat melihat melalui langit dan melihat melampaui bintang-bintang. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memikirkan catatan yang dikatakan Xie Haiyang, yang menyebabkan Wang Baole berbicara pelan di dalam hatinya. "Miss Sister, apakah kamu di sana?" Tidak ada tanggapan. Wang Baole mengerutkan alisnya sedikit, dan indera ilahinya menyebar ke dalam fragmen topeng. Dia tidak melihat wanita muda itu, sepertinya dia bersembunyi dan tidak ingin diganggu. Tanpa secara paksa mencarinya, Wang Baole menarik kesadarannya dan duduk bersila di atas gunung, menyaksikan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Merasakan daratan di bawahnya sedikit bergetar dengan gerakan ular raksasa, pikirannya perlahan ditarik dari kata-kata Li Waner. "Keluar, jika Anda tidak mengerti, jangan pikirkan itu." Wang Baole tahu bahwa dirinya saat ini hanyalah basis kultivasi planet. Mengetahui atau tidak mengetahui banyak hal sebenarnya tidak penting, yang penting adalah saat ini. Bagaimana membuat diri Anda lebih kuat dan lebih kuat pada saat ini adalah fokus kehidupan. Adapun mengapa satu-satunya leluhur Sekte Bintang Bulan, Wang Baole memiliki beberapa spekulasi tentang undangannya. Dalam hal apapun, kedua belah pihak dianggap sebagai sesama penduduk desa, dan jika mengambil waktu ketika Moonstar Sekte dibiarkan sebagai simpul, lalu setelah simpul ini sampai sekarang. Di seluruh tata surya, ia juga dianggap kuat pertama. Mungkin karena ini, tetapi mengapa memperbaikinya pada waktu yang begitu rinci? Wang Baole bergetar, dan sambil mengubur masalah itu di dalam hatinya, ekspresinya bergerak sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pegunungan di kejauhan. Sosok itu, bukan terbang, tetapi mengikuti naik turunnya gunung-gunung, sedang mengambil langkah, bergegas ke arahnya. Meskipun langit gelap, hanya sinar bulan yang bersinar, dan orang itu masih jauh, tidak terlalu dekat. Tetapi sanggul orang tinggi dan cahaya yang hampir memantulkan cahaya membuat Wang Baole segera mengenalinya setelah melihatnya. Identitas orang yang akan datang. Orang ini, juga dianggap sebagai orang tua, adalah kepala yang tak tertandingi di negeri Xingyu, dan sangat prihatin dengan wajah. Gao Ren, saudara Gaoku. Melihat pria ini, hati berat Wang Baole lega, dan senyum muncul di wajahnya, ketika pihak lain datang dengan cepat, Wang Baole juga berdiri, menggenggam tinjunya dan membungkuk. "Kakak Gao, kakak daratan." Ketika suara itu datang, ada tawa yang hangat, dan tak lama kemudian saudara ahli muncul di depan Wang Baole dengan antusiasme di wajahnya. Setelah dia datang, dia mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tangan. Wang Baole menabrak bahu dengan pukulan. Ada sedikit kilatan di mata Wang Baole, dan dia melihat bahwa pihak lain seharusnya tidak berbahaya, hanya akrab, tetapi masih ada risiko tertentu dalam membiarkan pihak lain meninju dengan cara ini. Pada tingkat itu, begitu ada niat jahat, diri sendiri akan jatuh ke dalam kepasifan. Tetapi jika dia menghindarinya, dia akan menciptakan situasi ketidakpercayaan. Berdasarkan pemahamannya tentang saudara ahli di depannya, jika pihak lain benar-benar tidak jahat dan menghindarinya, dia takut antusiasmenya akan hilang. Setelah pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Wang Baole sejenak, tidak perlu terlalu banyak berpikir, Wang Baole tertawa, dan juga mengangkat tangan kanannya untuk mengepalkan. Dan menyentuhnya langsung ke tangan saudara Gao Ren. Dalam sekejap, kedua tinju bertemu, dan mereka segera menemukan bahwa pihak lain tidak memulai sedikit kultivasi, tetapi hanya disambut seperti manusia biasa. Sehingga saudara Gao Ren tertawa lebih keras. "Hanya di Siedalu, kamu tidak bersembunyi. Percayalah, ini untuk memberikan wajah Gao Mo, maka aku tidak peduli apakah kamu Wang Baole atau Siedalu." Setelah itu, saudara Gao Ren menarik tinjunya dan berbalik selanjutnya dia mengambil slip giok dan melemparkannya ke Wang Baole. "Kakak daratan, batu giok ini tergelincir, tapi aku butuh banyak kerja keras untuk mendapatkannya. Tidak ada orang lain yang memberikannya. Aku dengar kamu datang sebelumnya, tapi aku akan memberikannya padamu." Ketika Wang Baole mendengar kata-kata itu dan mengambil batu giok itu, ekspresinya tidak menyembunyikan keingintahuannya. Setelah melihatnya, matanya tiba-tiba melebar, memperlihatkan sedikit kejutan. Brother Gao selalu mengamati ekspresi Wang Baole,
setelah melihat keingintahuan dan keterkejutan, dia langsung tertawa lagi, terlihat sangat bangga. Bagaimana dengan itu? Bagaimana Anda mendapatkan berita semacam ini? Saya ingat persidangan melahirkan yang mulia. Selalu tidak diketahui orang lain sebelum diumumkan. Wang Baole memang terkejut, karena batu giok ini sebenarnya mencatat ulang tahun ini. Isi persidangan. Dia sudah tahu tentang cara dia datang, setiap kali perjamuan ulang tahun pria surgawi itu, pihak lain akan memulai persidangan. Dan semua junior yang menginginkan dia ulang tahun akan memilih untuk memasukkannya, karena begitu mereka memenuhi syarat untuk menang dalam persidangan. Anda dapat diberikan kesempatan untuk membalik kitab nasib. Justru karena ini bahwa isi persidangan selalu berubah dan hanya akan diketahui setelah pengumuman. Sulit untuk mempersiapkan sebelumnya. Wang Baole bertanya kepada Xie Haiyang. Bahkan Xie Haiyang memiliki saluran dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak tahu konten persidangan. Tapi sekarang saudara ahli ini sepertinya tahu, terutama konten di batu giok. Setelah Wang Baole membacanya, dia merasa bahwa itu harus benar dalam semua kemungkinan. Saya telah mengatakan bahwa saya telah menghabiskan banyak kerja keras, bagaimana dengan saudara daratan, Gao Mo tidak berbicara tentang kesetiaan. Jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda. Brother Gao Ren bahkan lebih bangga, dan mengangkat tangannya untuk menyentuh ereksinya yang tinggi. Sanggul, terima kasih, saudara Gao. Wang Baole menarik napas dalam-dalam dan segera menggenggam tinjunya untuk membungkuk. Apa yang kamu sopan dengan saya? Selain itu, meskipun kita sudah tahu sebelumnya, persidangan ini agak aneh dan sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Ini sangat aneh. Selain itu, juga sangat sulit bagi kita untuk mempersiapkan apapun di muka. Berita dan saudara daratan menunjukkan kebaikan, dan berharap bahwa kita akan menonton dan saling membantu dalam persidangan. Gao Ren saudara tidak menyembunyikan pikirannya, dan berkata dengan lugas. Wang Baole juga bersedia untuk menerima keterus-terangan semacam ini, jadi dia mengangguk, menyapu kembali slip giok di tangannya lagi. Menggunakan ilusi sebagai lingkungan percobaan, itu membagi area yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang yang masuk akan sendirian di area untuk tes 10 hari. Selama periode ini, mereka dapat berada di area mereka sendiri atau pergi ke area orang lain. Ini bukan apa-apa. Wang Baole berkata dengan lembut. Ya, jika itu masalahnya, tidak ada yang istimewa dari persidangan ini. Tetapi isi persidangan sebenarnya adalah pengalaman dari pecahan-pecahan kehidupan sebelumnya. Ada cahaya aneh di mata Bruder Gao. 10 hari, 10 kehidupan, ini adalah ritme satu kehidupan. Saya merasakan kekuatan kehidupan sebelumnya untuk mengambil kekuatan kehidupan sebelumnya dalam reinkarnasi. Meskipun tidak dapat diintegrasikan, hanya sebagian saja, tetapi ini juga merupakan peluang terbesar adalah kehidupan kita sebelumnya. Apakah ada atau tidak? Jika itu ada, kesempatan itu kosong. Jika itu ada, lalu siapa kita di kehidupan sebelumnya? Brother Gao menarik napas dalam-dalam. Jelas, setelah dia tahu tentang pencobaan ini, dia sudah memikirkannya sejak lama. Tidak ada aturan bahwa campur tangan timbal balik dan saling mengganggu persepsi satu sama lain tidak diperbolehkan. Satu-satunya syarat untuk menang adalah bahwa siapa yang pertama kali merasakan kehidupan ke-10, 10 orang pertama yang merasakan yang pertama diberikan kualifikasi untuk membalikkan kitab. Takdir, Wang Baole sambil menyipitkan matanya, dia memikirkan apa yang guru katakan pada dirinya sendiri. Bahwa dia telah memperoleh kesempatan untuk melihat sosok kehidupan sebelumnya dan bergabung dengannya dari Master of Heaven. Melihat peluang ini sekarang, jelas tumpang tindih dengan uji coba ini. Tetapi ia masih merasa samar-samar bahwa uji coba ini lebih seperti paving, bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan kesempatan Master untuk perubahan. Brother Gao Ren, tahukah Anda apa perjamuan ulang tahun dan cobaan itu? Memikirkan hal ini, untuk mengkonfirmasi dugaannya, Wang Baole memandang ke arah saudara Gao Ren dan bertanya. Terakhir kali aku mengambil buah persik ulang tahun dari pohon abadi, terakhir kali aku mengerahkan kekuatan sihir mereka untuk menunjukkan totem seperti kembang api di langit. Terakhir kali mereka berhadapan satu sama lain. Jadi kali ini sangat aneh. Dia mengatakan banyak, Wang Baole mendengarkan, pikiran batinnya menjadi lebih pasti. Dan matanya perlahan mengungkapkan harapan. Chapter 1043, Mountain Mei. Saya merasakan kehidupan masa lalu, sehingga mendapatkan kualifikasi untuk membaca kitab nasib. Melihat sisa-sisa masa depan. Saya tidak tahu apakah saya bisa melihat pemandangan Jiazi 8 tahun kemudian. Wang Baole menunjukkan cahaya aneh di matanya.
Dan dia berkata kepada guru mengatakan peluang, tetapi juga lebih tertarik. Aku hanya tidak tahu, apa kehidupan masa laluku. Berapa kehidupan lampau? Wang Baole penasaran. Sebelum menyembah Mingzong, dia tidak percaya pada apa yang disebut kehidupan lampau, tetapi pengalaman Mingzong membuatnya jelas. Kehidupan di dunia ini ada di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, ketika dia berada di Mingmeng, dia secara pribadi mengirim terlalu banyak jiwa mati untuk mati, dan bahkan melukis wajah jiwa untuk jiwa-jiwa baru, tetapi sayangnya di Mingmeng. Dia tidak pernah bersentuhan dengan kekuatan magis dan peluang yang bisa menyelidiki kehidupan sebelumnya. Ketika Wang Baole memikirkannya, saudara senior di samping juga sangat puas dengan ekspresinya yang baik kali ini. Tetapi segera dia mengingat sesuatu lagi dan berkata dengan cepat dengan suara rendah. Tapi kakak daratan, kamu harus berhati-hati terhadap beberapa orang di perayaan ulang tahun ini. Oh, Wang Baole menatap Brother Gao. Skala kesengsaraan ular raksasa yang kita alami hanyalah satu dari 39 binatang buas, yang berarti pada saat yang sama, pada bintang takdir ini. Ada 38 binatang buas raksasa lainnya yang menuju ke area pusat pada waktu yang sama. Jadi kali ini ada banyak orang yang datang untuk menyembah hari ulang tahun, dan, di 38 binatang prasejarah lainnya, ada beberapa yang luar biasa terkenal. Dan kekuatan mereka sendiri bahkan lebih mengerikan. Meskipun Dao Star, saudaraku, kamu bergabung dengan Dao Xing, dan pertempuran sebelumnya dengan Su Yinling di langit berbintang menunjukkan kekuatan besar. Kamu masih harus berhati-hati terhadap 4 orang. Dari 4 orang ini, salah satunya adalah Tuan Muda ke-9 dari Kaisar Dewa Kejia keluarga Wei Yang. Orang ini tampaknya hanya memiliki budidaya planet Dzogchen, dan planet fusi bukanlah bintang Dao, tetapi bintang kuno, tetapi nomornya. Hal yang sama adalah 9. Dan 9 adalah batasnya, jalan yang harus dilaluinya dikatakan sama dengan Anda, saudara Dalu, tetapi sayangnya, ia tidak pernah berhasil. Petik 2 titik. Jadi kali ini, apakah itu untuk merasakan melalui ini atau menjarah bintang Dao kamu? Dia pasti akan menemukanmu dan bertarung denganmu. Brother Gaoren mengatakan bahwa Tuan Muda ke-9 tidak bisa menyembunyikan harga dirinya, jelas bahkan dengan kekuatan keluarganya. Mereka semua takut pada orang ini. Klan Wei Yang. Wang Baole menyipitkan matanya. Bagaimana dengan 3 lainnya? Su Yinling berasal dari 9 Phoenix Sekte dari sekte sebelah. Sekte ini menempati urutan ketiga di Side Sek Sanctuary. Adapun peringkat kedua, itu adalah Jalan 7 Roh. Sekte ini berbeda dari sekte lain. Hanya ada 77 orang. Statusnya kacau, dan basis kultivasi berubah, dan setiap dari mereka, adalah monster tua yang bereinkarnasi dan dibangun kembali berulang kali. Kali ini adalah putra ke-17 dari Sekolah 7 Roh Tao yang datang untuk menyembah hari ulang tahun. Petik 2 titik. Orang ini pernah menjadi kekuatan besar di puncak Star Territory. Dia telah bereinkarnasi lagi, sekarang, meskipun tubuh baru itu adalah sebuah planet, ia memiliki banyak metode dan kekuatan tempur yang kuat. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya di dunia planet. Reinkarnasi dan dibangun kembali berulang-ulang. Sebuah sekte dengan hanya 77 orang. Lalu yang mana yang pertama di sekte samping? Wang Baole ingin tahu dan bertanya. Tidak ada kasus pertama. Suaka Pangmen sangat aneh. Kasus pertama tidak. 7 roh jelas merupakan kasus pertama, tetapi mengklaim sebagai yang kedua. Yang terakhir juga merupakan kasus Jiu Fengsong, yang bersedia menduduki peringkat ketiga. Jadi, kasus pertama ini, jika benar-benar ada, juga sangat misterius. Mungkin leluhur saya dari keluarga Gao mengetahuinya, tetapi dia tidak memberi tahu saya. Brother Gaoren melambaikan tangannya, dan dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang masalah ini. Pernahkah kamu mendengar tentang Moon Star Sect? Wang Baole tiba-tiba bertanya. Saya mendengar bahwa Li Waner milik Sekte Bintang Bulan, tetapi sekte ini ada di pintu samping, dan posisinya terlalu rendah untuk dimasukkan dalam 100 sekte, jadi tidak ada peringkat. Saudara senior memberitahu apa yang dia ketahui. Setelah bertemu Wang Baole menyipitkan matanya, dia bisa melihat bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu tidak salah, tetapi sepertinya sedikit berbeda dari yang dia tahu. Sambil merenung, saudara Gaoren memberitahu Wang Baole tentang 2 orang terakhir yang membutuhkan perhatian Wang Baole. Di Kyushu Dao, sekte pertama cagar alam Zuo Dao, Chen Ruxiu hanyalah Dao Zi terakhir. Karena tanah bintang jatuh hanya bintang spesial, jadi peringkatnya belum membaik, tetapi masih Dao Zi. Tapi kali ini,
ia datang ke Kyushu. Daozi ketujuh dalam Tao. Petik 2 titik titik titik. Daozi ketujuh ini, planet basis kultivasi kesempurnaan besar, meskipun Star of Fusion hanyalah bintang istimewa, aturannya sangat menakjubkan. Menelan segalanya. Aturan inilah yang membuat Daozi ketujuh ini sangat sengit. Yang terakhir, yang telah kamu lihat, adalah di tanah bintang-bintang, rekan yang berpakaian hitam bersama kita, membawa pedang besar. Orang ini bernama Xing Jingxi, tidak ada sekte, hanya perbaikan biasa, tetapi setelah tanah bintang jatuh, karena ia bergabung dengan bintang khusus, dan tidak memiliki latar belakang. Ia diburu oleh banyak pasukan kecil dan menengah, mencoba menjarah planetnya, tetapi sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir, ratusan planet telah terbunuh olehnya. Dan puluhan pasukan kecil telah dieliminasi, dapat dikatakan bahwa ia telah melarikan diri sepanjang jalan melalui pembunuhan darah. Meskipun basis budidaya hanyalah tahap pertengahan planet, ia telah membunuh kesempurnaan planet. Petik 2 titik titik. Seseorang bahkan melihat bahwa pedangnya adalah bilah sihir, dan itu adalah bilah sihir yang sama yang membuat banyak orang cemburu. Karena di wilayah Wei Yang Dao, semua bilah sihir datang dari satu tempat, yaitu Sekte Setan Ekstrim. Petik 2 titik titik. Ekstreme Demon Sect tidak memiliki tempat sekte yang spesifik dan tetap, tetapi berkeliaran di seluruh wilayah Wei Yang Dao. Tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari 3 sekte pertama dari setiap tempat perlindungan di pintu samping, atau bahkan lebih kuat. Tuan Muda ke-9 dari Dewa Kaisar Giga, Putra ke-17 dari Jalan Spiritual 7 kedua dari pintu samping, Dao Zi ke-7 dari Kyushu Dao. Dan, Xing Jingxi. Mendengarkan perkenalan Bruder Gao Ren, Wang Baole berkata yang kuat di antara berbagai kekuatan yang datang untuk menyembah hari ulang tahun telah belajar. Adapun Su Yinling, dia disembunyikan dengan baik sebelumnya, jadi dia ditutupi oleh cahaya orang lain, tetapi setelah pertarungan saya dengannya, dia benar-benar terbuka. Sehingga dia juga bisa menjadi target dan saingan semua orang. Ada juga, Li Waner, meskipun planetnya rata-rata. Aku punya perasaan bahwa kartu haul-nya mungkin yang paling banyak. Wang Baole menyipitkan matanya dan berbicara dengan saudara ahli untuk sementara waktu, sampai langit berubah gelap. Itu benar-benar gelap, dan bahkan Ming Yue harus benar-benar tertutup oleh awan hitam, maka Bruder Gao Ren pergi. Melihat pihak lain pergi, Wang Baole duduk bersila setelah menyelesaikan semua ini di dalam hatinya, dia menutup matanya dan menunggu berlalunya waktu. Adapun Xie Haiyang dan leluhur Ziling, meskipun mereka tidak di dekatnya, mereka tidak jauh. Menjaga. Dengan cara ini, dalam beberapa hari berikutnya, Wang Baole juga menjadi tenang. Meskipun beberapa orang datang berkunjung, mereka semua ditolak dengan sopan oleh Xie Haiyang. Para kenalan di tanah bintang-bintang, meskipun masih ada bagian pada ular raksasa, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki hubungan normal dengan Wang Baole, sehingga mereka tidak pernah datang. Jadi seiring berjalannya waktu, ular raksasa tempat mereka berada juga terus-menerus bergerak di tanah, semakin dekat dan dekat dengan daerah pusat, dan lingkungan di sekitarnya berubah berkali-kali. Berbagai bentang alam dan makhluk aneh berangsur-angsur membuat Wang Baole. Setelah melihatnya berulang kali, tidak ada keanehan di awal. Setelah setengah bulan, ular raksasa tempat mereka berada akhirnya membawa mereka ke pusat Destiny Star. Jauh sekali, sebuah gunung berapi besar tercermin di mata Wang Baole. Gunung berapi ini terlalu besar untuk melihat ujungnya sekilas. Dibandingkan dengan itu, ular-ular raksasa di bawah mereka juga menjadi kecil. Pada saat ini, Anda dapat melihat bahwa puncak gunung ditutupi oleh awan hitam dan hanya bisa terlihat samar-samar. Ketika petir dan lampu api yang tak terhitung jumlahnya berkilau di awan, ada lebih banyak suara gemuruh dan teredam, yang tampaknya datang dari gunung. Dan ada, fluktuasi goncangan bumi yang berasal dari gunung. Bahkan jika fluktuasi tertahan, mata Wang Baole sedikit berkontraksi setelah merasakannya, dia melihat gunung berapi macam apa ini, itu jelas puncak bintang yang terdiri dari sejumlah besar bintang. Saat ular raksasa bergerak, puncak gunung semakin dekat dan lebih besar, sampai ular raksasa memanjat gunung, paksaan dari gunung ini semakin kuat. Dan jika Anda dapat berdiri di puncak gunung pada saat ini dan melihat ke bawah, Anda dapat melihat bahwa ada 39 binatang buas raksasa di sekitar gunung ini. Termasuk ular raksasa, pada posisi yang berbeda, mereka membawa sejumlah besar biksu dan memanjat pergi. Target mereka, semuanya adalah daerah puncak gunung. Chapter 1044, Dabat. Melihat bahwa mereka semakin dekat dan lebih dekat ke puncak gunung, semua biksu pada ular raksasa, tidak peduli apa yang mereka lakukan sebelumnya, semua asyik pada saat ini, menatap puncak gunung. Xie Haiyang,
leluhur Ziling dan yang lainnya datang ke Wang Baole satu demi satu. Ketika mereka melihat ke atas, mata Wang Baole bersinar dengan cahaya yang dalam. Dalam setengah bulan terakhir, dia memikirkan masalah saat mundur. Pertanyaan ini datang dari bahan percobaan yang dikirim oleh saudara Gaoren. 10 hari dan 10 kehidupan di dalamnya tampaknya normal, tetapi ada paradoks dengan klan Wei Yang. Aturan jalan langit Mingzong adalah bahwa ada siklus hidup dan mati, yang memisahkan Yin dan Yang, dan terus terlahir kembali, tetapi orang-orang Wei Yang tidak. Setelah menekan Mingzong, mereka menciptakan jalan surga mereka sendiri. Aturannya adalah membiarkan semua planet berada di atas, tidak ada yang nyata kematian dalam arti paling baik adalah jiwa yang tertidur, menunggu kebangkitan berikutnya. Di antara keduanya, yang pertama terlahir kembali untuk banyak kehidupan, dan masa lalu dilupakan dari generasi ke generasi, seolah-olah ada jiwa, melayang di sungai reinkarnasi yang panjang. Sampai jiwa menghilang, dan tidak ada tanda. Untuk seluruh alam semesta, ini juga jinak sirkulasi dapat membuat alam semesta hidup lebih lama, dan karena penyebaran sirkulasi, itu seperti gelombang besar yang mencuci pasir. Meskipun sebagian besar jiwa akan menghilang, begitu seseorang melanggar batas tertentu, mereka dapat mengingat kenangan semua kehidupan dan akhirnya bergabung dalam ingatan. 1. Jadilah roh yang abadi. Roh abadi disebut Kaisar Dunia Bawah di Mingzong, sama seperti Kaisar klan Wei Yang hari ini. Tao dari klan Wei Yang benar-benar berbeda dari Mingzong. Mereka berbicara tentang hidup sendiri, bukan kehidupan sebelumnya, atau kehidupan berikutnya, hanya untuk hidup ini bertahan selamanya. Cara ini sangat sombong. Mereka tidak memberikan kembali ke alam semesta, mereka hanya meminta dan selama penjarahan, penggalian satu sisi, dan kematian dan kebangkitan berulang kali. Para beku yang telah mencapai tingkat roh abadi secara alami melebihi usia Mingzong. Tetapi ada bahaya besar yang tersembunyi. Umur seluruh alam semesta menjadi layu dengan cepat karena tidak dapat membentuk siklus sama sekali. Pada saat yang sama, Wang Baole juga menduga sebelumnya bahwa mereka yang disebut mati dan dibangkitkan dapat menyembunyikan beberapa cerita di dalam yang tidak dia mengerti. Apa? Pemikiran Wang Baole tidak terlalu jelas. Tetapi ini tidak mempengaruhi penilaiannya pada 10 hari dan 10 kehidupan ini. Era klan Wei Yang, tidak ada kehidupan sebelumnya. Wang Baole bergumam dalam hatinya, dengan keraguan di matanya, karena menurut penilaian ini, cobaan ini tidak memiliki nilai. Dan tidak ada yang akan berpartisipasi, apalagi para murid Kaisar Dewa klan Wei Yang. Datang juga untuk merayakan ulang tahun. Kecuali, masalah ini memiliki penjelasan lain, Brother Gaoren mungkin tidak tahu aturan terperinci, tetapi saya ingin menunggu pengumuman persidangan ulang tahun. Seseorang akan mengajukan pertanyaan dan jawaban. Wang Baole merenung, ular raksasa di bawahnya juga. Setelah memanjat, saya memasuki awan dan kabut di bagian atas gunung, kilat melintas, dan guntur menderu, ular itu membawa semua orang, dan akhirnya sampai di puncak Gunung Bintang. Tempat ini adalah kawah cincin besar. Suhu tinggi di dalam kawah menghilang dan membentuk distorsi. Pada saat yang sama, ada juga suara gemuruh yang keras, seperti raungan binatang buas, bergema di gunung. Dan begitu ular raksasa itu mencapai kawah, di sekelilingnya, mengelilingi kawah itu, 38 raksasa lainnya dari berbagai penampilan muncul, termasuk naga putih dan buaya hitam dan biru. Kura-kura dan burung phoenix yang berwarna-warni semuanya muncul sekarang, mengelilingi kawah, dan meraung tepat di atas kawah. Ketika auman mengguncang bumi dan awan bergulung-gulung dalam ombak, Wang Baole dan semua binatang buas, para penyembah ulang tahun yang datang ke sini, mengangkat kepala dan memandang ke langit. Jelas memantulkan di mata mereka. Ketika awan menyebar, itu mengungkapkan, manik besar. Ukuran manik-manik ini sebanding dengan bulan. Walaupun penampilannya sangat halus, ia juga dalam keadaan tembus cahaya. Ia mengapung di kawah gunung berapi. Ia berada di bawah sorotan dan memungkinkan semua orang melihat dengan jelas. Dalam bola cahaya, ada mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Pulau King. Pulau-pulau ini mengelilingi semua arah, dan di tengahnya, ada sebuah altar luas yang melayang dalam bentuk menara, dengan total 19 lantai. Setiap lantai diukir dengan burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya, serta pemandangan mural totem yang aneh. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa dalam mural ini, tingkat terendah menggambarkan suku Wei Yang dengan 3 kepala dan 6 lengan. Sedangkan tingkat atas menggambarkan suku Wei Yang berkepala 3 dan 6 bersenjata mengenakan jubah hitam, menutupi tubuh, menginjak perahu. Mengambang di belakang mereka yang tak terhitung jumlahnya sosok orang mati. Pada tingkat berikutnya, itu agak samar-samar.
Wang Baole hanya bisa melihat beberapa raksasa dicat di dalamnya. Raksasa ini tampak mengerikan dan bertanduk di kepala mereka. Bangunan di bumi dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti semut di depan mereka. Selain itu, ada lebih banyak gambar, tetapi mungkin karena sudut atau budidaya, Wang Baole tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia hanya dapat melihat bahwa altar kuno ini dibangun oleh 4 raksasa. Pegang tinggi-tinggi, dan keempat raksasa ini secara mengejutkan adalah orang-orang yang dilukis di lapisan ketiga hingga terakhir, tetapi mereka jelas lebih rendah. Tetapi mereka memberi Wang Baole perasaan yang hampir sama. Adegan ini membuat hati Wang Baole bergetar. Suara agung datang dari manik-manik seukuran bulan dan bergema di telinga semua biksu pada 39 binatang buas raksasa di sekitarnya. Selamat datang di Destiny Star. Kalian semua adalah generasi arogan dari generasi kosmos ini. Terima kasih telah datang ke ulang tahun guru ini. Jamuan ulang tahun akan dimulai besok pagi. Harap tetap tenang. Ketika suara itu keluar, semua biarawan di binatang buas di sekeliling menundukkan kepala mereka, dan sementara dengan sopan mengatakan ya, ada juga beberapa suara yang bergema ke segala arah. Tapi senior Kun Lingxi, senior Linglan, sang master tahu aturan guru, jadi tidak mudah untuk datang sendiri, jadi dia meminta generasi muda untuk datang berdoa untuk ulang tahun. Dia pernah mengatakan bahwa nama generasi muda diberikan oleh Master of Heaven, jadi aku bertanya kepada Kun Lingxi. Senior, generasi yang lebih muda menyambutnya dan berharap umur panjang dan takdir abadi. Ketika suara itu terdengar, Wang Baole segera menatapnya, dan tiba-tiba melihat jubah putih di belakang naga putih raksasa di kejauhan. Biksu muda, karena jarak dan distorsi dari ketiadaan di sekitarnya, sulit untuk melihat penampilan spesifik. Tetapi fluktuasi planet Dzogchen dan daya tarik bintang kuno membuat Wang Baole segera memahami identitas orang ini. Ternyata menjadi murid ke-9 dari Dewa Kaisar Giga. Orang tua itu akan mengirimkan berkahmu kepada guru. Di bidang cahaya, suara lembut bergema lagi. Senior Kun Lingxi, Junior Chen Han, tolong kirim salamku kepada guru dari generasi ke generasi, dan doakan tuannya berkat abadi dan kehidupan abadi. Chen Daoyou sopan, lelaki tua itu akan mewariskan dari generasi ke generasi, tetapi antara Daoyou dan aku, kami dulu adalah generasi yang sama. Jadi kita tidak perlu menyebut diri kita sendiri begitu. Suara lembut di dalam bola cahaya kembali. Setelah kebangkitan dan pembangunan kembali, jika kamu masih berpegang teguh pada masa lalu, bagaimana kamu bisa keluar dari jalan yang baru? Chen akan memulai dari awal lagi, tentu saja junior. Karena pembicara terlalu jauh, Wang Baole tidak dapat melihatnya, hanya dapat mendengar suara, tetapi dari sini selama percakapan. Dia masih menebak identitas orang ini. Chen Daoyou memiliki watak seperti itu, kebaikan yang luar biasa. Suara lembut itu sepertinya tersenyum, dan setelah kata-kata itu keluar, beberapa orang terus menyapa. Siapapun yang bisa menyapa mereka adalah orang luar biasa yang datang untuk beribadah kali ini. Selain Daozi ketujuh dari Kyushu Road, ada juga kekuatan sekte lainnya. Bahkan setelah Wang Baole, mereka turun pada bintang takdir dan menggunakan raksasa lainnya. Xie Yunteng, yang datang oleh si binatang buas, juga ada di dalamnya. Melihat bahwa sekelompok 7 atau 8 orang berbicara, dan semakin jauh mereka kembali, semakin berlebihan kata-kata mereka. Dan mereka menunjukkan alam semesta masing-masing, Wang Baole berkedip, tetapi juga berdiri tegak, membengkokkan tinjunya ke arah Guang Qiu, dan berkata dengan keras. Junior Wang Baole, bertindak sebagai penguasa leluhur api, menyapa Kun Lingxi senior, menyapa atasan, tolong sampaikan dari senior, generasi muda memberi hormat kepada tuannya. Dan aku berharap semoga berkah seperti lautan bintang dan kemakmuran alam semesta. Rasa hormat kedua kepada guru, saya berharap guru Changchun dengan takdir dan Taoisme abadi. 3 busur kepada Tuan, saya berharap guru hidup baru dan sukacita yang bertahan lama. Suara Wang Baole keras, dan ada 3 doa di antara kata-katanya, tindakan dan kata-katanya langsung membanjiri 7 atau 8 orang di depannya. Dan mereka langsung diperhatikan oleh semua pihak. Suara lembut di dalam bola cahaya juga keluar dari tawa pada saat ini. Ternyata menjadi teman lama, seorang keponakan yang baik tertarik, dan lelaki tua itu harus mewariskan master dari generasi ke generasi. Terima kasih, senior, dan saya berharap senior dalam perjalanan kehidupan di dunia yang luas ini dan lautan bintang yang luas, hati yang asli akan selalu ada di sana. Dan orang banyak tidak akan terganggu. Wang Baole berkata, dan sekali lagi membungkuk dalam-dalam. Chapter 1045, Powerful Shadow.
Dengan senyum dari suara lembut di bola cahaya, Wang Baole mundur beberapa langkah dengan puas, hanya saja dia mengira ucapan selamat ulang tahunnya yang terbaik. Tetapi dia masih tidak menyangka di belakangnya, 7 lainnya muncul satu demi satu. 8 dari mereka sebenarnya dilebih-lebihkan. Terutama seorang kenalan yang benar-benar membuka mulutnya untuk mengucapkan aroma penuh ucapan selamat ulang tahun, dan tidak mengulanginya dari awal hingga akhir. Pada akhirnya, bahkan suara lembut dalam bola cahaya terbatuk dan menyela. Kemudian, setelah memberitahu waktu jamuan ulang tahun besok, dia berhenti berbicara. Kenalan ini adalah pria gendut kecil. Bocah ini, sedikit cakap. Wang Baole menyipitkan matanya, memandang ke kejauhan, duduk di atas kura-kura raksasa hitam, seorang lelaki gemuk kecil di puncak gunung, ketika dia melihatnya. Lelaki gendut kecil itu sepertinya telah memeriksa dan menyapu. Dia memandang Wang Baole, tetapi segera menghindarinya. Jelas, bayangan yang ditinggalkan Wang Baole padanya tidak bisa menghilang untuk sementara waktu. Melihat ini, Wang Baole juga menarik pandangannya, duduk bersila dan menunggu diam, sementara waktu perlahan berlalu, dan segera larut malam. Meskipun langit berbintang dari Destiny Star juga cerah, kadang-kadang datang dari binatang raksasa lainnya. Suara, berserakan dengan angin, membuat lingkungan yang elegan ini lebih norak. Tidak sampai larut malam keramaian dan hiruk-pikuk memudar, setelah sekitarnya perlahan-lahan diam. Wang Baole menatap langit berbintang dengan pikiran di matanya. Apa yang dia pikirkan dalam benaknya masih meragukan persidangan. Tetapi ketika dia memikirkannya, ekspresi Wang Baole tiba-tiba bergerak, dan sebuah suara tua datang dari benaknya tiba-tiba. Tuanmu ada bersamaku, dengan imbalan kesempatan untukmu. Begitu kata-kata itu keluar, mata Wang Baole melebar, dan dia segera melihat sekeliling. Dia segera melihat bahwa di sisi kirinya, di tempat kosong, ada bintik-bintik cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya ini akhirnya berkumpul bersama untuk membentuk punya manik. Peluang ini dibagi menjadi 2 bagian. Memegang manik ini dengan baik akan memungkinkan Anda untuk lebih banyak berfusi ketika mengondensasi sosok dalam kehidupan sebelumnya. Ini juga merupakan kunci untuk membuka peluang kedua. Suara itu masih bergema di benak Wang Baole, dan manik-manik terbang ke arah Wang Baole pada saat ini, dan akhirnya melayang di depannya, memancarkan cahaya lembut, tidak bergerak. Generasi yang lebih muda memberi hormat kepada guru, terima kasih guru. Dada Wang Baole naik dan turun, sudah mengetahui identitas orang yang berbicara kepadanya. Dan dengan cepat bangkit dan membungkuk ke depan. Tidak perlu menyembahku, apalagi terima kasih, jika kamu ingin berterima kasih, cukup terima kasih tuanmu. Suara itu seperti biasa, tanpa gelombang, menyebar di pikiran Wang Baole. Menjadi semakin lemah sampai menghilang sepenuhnya. Perasaan untuk Wang Baole adalah seolah-olah pihak lain secara bertahap bergerak menjauh. Tidak lama kemudian Wang Baole mengangkat kepalanya dan terdiam beberapa saat sebelum mengambil manik-manik di depannya dan memeriksanya dengan cermat. Manik ini terlihat sangat biasa, tidak ada yang istimewa, kecuali bahwa permukaannya sangat halus dan halus seperti mutiara, dan pada saat yang sama memancarkan ledakan aroma, bium di hidung. Itu akan membuat orang merasa sedikit trance, tetapi trance ini akan segera cukup. Tertekan, manik ini, Wang Baole tidak melihat keanehan benda ini, tetapi dia menyimpannya, dan ketika dia mengamati manik di sini, di atas kawah di depannya, di dalam bola cahaya yang besar. Di puncak altar yang dipegang oleh 4 raksasa, tidak ada yang memperhatikan saat ini, sesosok muncul di sana. Sosok ini tampaknya berada di antara yang asli dan yang virtual, kadang-kadang jelas dan kadang-kadang kabur. Dapat dilihat bahwa itu adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah abu-abu. Rambutnya juga abu-abu, menyebar ke posisi betis di bagian atas kepala. Tampak menakjubkan, dagu pria tua itu juga memiliki janggut abu-abu yang tergantung di perutnya. Pada pandangan pertama, orang ini terlihat sangat tua, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa kulit di sebelah janggutnya terlihat seperti bayi, putih dan merah. Penuh vitalitas, tetapi dalam vitalitas ini, matanya tidak berubah-ubah. Wafelike, mengungkapkan makna kematian, tanpa kelincahan dan kecemerlangan sedikit pun, seperti mata orang mati. Hanya, pada saat tubuhnya berubah dari kenyataan menjadi kenyataan, ia dapat melihat kedalaman matanya, seolah-olah selubungnya terangkat, mengungkapkan cahaya bijak seperti lautan bintang. Pada titik ini lagi, kali ini, apa hasilnya? Pria tua itu bergumam pelan, perlahan-lahan duduk bersila di atas altar, perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas kepalanya. Pandangannya, pada pandangan pertama,
tampaknya memandang ke langit, bintang-bintang, dan jarak yang tak berujung, tetapi jika seseorang memenuhi syarat dan dapat datang kepadanya, maka mungkin dia lebih sensitif dan dapat merasakan, apa yang dilihat orang tua itu bukan langit berbintang, apalagi jaraknya, tapi 3 kaki di atas kepalanya. Meskipun ada ruang kosong, tatapannya masih jatuh ke posisi 3 kaki. Tampaknya di matanya, dia bisa melihat dunia yang tidak bisa dilihat orang lain, sama seperti saat ini, dia jelas duduk di altar, tetapi tidak peduli apapun itu Wang Baole. Atau biksu di atas binatang buas lainnya, bahkan jika seseorang mengarahkan mata mereka ke sini, yang bisa mereka lihat hanyalah ruang kosong. Dia, tentu saja, adalah penguasa bintang takdir, dan dikatakan bahwa dia adalah kitab takdir. Tuan Surga. Dia duduk di sini sampai fajar. Pada saat fajar, bel bergema, ada gemuruh keras dari langit, dan bumi bergetar. Awan dan kabut dengan cepat mengelilingi semua arah. Semua biksu pada 39 raksasa, ketika semua orang, termasuk Wang Baole, melihat bola cahaya kawah, saat dunia berubah, semburan tawa datang dari ketiadaan. Teman hukum surgawi, dao abadi akan selalu dinikmati. Teman Tianfa, untuk mengucapkan selamat ulang tahun, aku datang dari Far North Star Territory, kali ini kamu harus menyiapkan anggur yang lebih enak. Berkedip selama ratusan juta tahun, sahabat hukum surgawi, jangan datang ke sini tanpa terluka. Saat tawa bergema, gelombang paksaan menyebar bahkan lebih instan. Ketika satu demi satu jatuh, seluruh Destiny Star segera diselimuti badai mengerikan kesadaran ilahi. Dan tepat saat badai ini terbentuk, dan suara gemuruh menyebar ke segala arah, satu demi satu pelangi panjang jatuh dari langit, dan langsung menuju bola cahaya. Mengelilingi pulau-pulau di sekitar altar. Sebuah Changhong, sebuah pulau, pada saat jatuh, Changhong ini berubah menjadi angka-angka, dan langsung bergabung dengan pulau di mana mereka berada, membentuk bentuk besar, seperti dewa. Dengan keagungan yang tak ada habisnya. Beberapa memiliki sayap dan wajah seperti elang, beberapa memiliki tubuh besar seperti rosan, beberapa berubah menjadi tulang yang tak terhitung jumlahnya dan menumpuk menjadi tubuh. Dan ada pula yang cemerlang dan tegak. Ini bahkan lebih halus seperti peri, dengan suara peri yang tersisa setelah itu muncul. Dan di sekitar altar, ada total 99 pulau. Pada saat ini, lebih banyak Changhong juga terdengar dari tawa, dan mereka jatuh di pulau-pulau kosong satu demi satu. Pada akhirnya, ada 99 pulau, di mana 89 ditransformasikan. Dalam praktiknya, hanya 10 yang dibiarkan bebas. Dan penampilan mereka juga mengejutkan Wang Baole dan yang lainnya, karena dia melihat bahwa, semua ini, basis budidaya terlemah juga adalah kekuatan medan bintang. Meskipun orang yang muncul di sini jelas bukan tubuh yang sebenarnya, itu hanya sebuah proyeksi, tetapi momentumnya masih menghancurkan bumi, terutama di sebelah Xie Haiyang, pada saat ini. Dia kehabisan napas, dan dengan cepat mentransmisikan kepadanya. Muncul lagi. Ini adalah adegan aneh di Destiny Star dan setiap jamuan ulang tahun Master of Heaven, Anda melihat kekuatan bintang ini, masing-masing dari mereka adalah supranatural. Tetapi identitas mereka tidak diketahui, atau bahkan setiap itu tidak pernah ada dalam catatan. Petik 2. Dengan kata lain, kemampuan hebat ini, tidak ada yang melihatnya di luar, dan tidak ada yang tahu itu. Dan nama tempat yang disebutkan dalam kata-kata yang mereka katakan setiap kali mereka datang tidak ada dalam domain Wei Yang Dao. Seperti itu sama sekali tidak ada tempat seperti itu di Far North Star Region, apakah itu pintu samping atau jalan kiri, atau Wei Yang. Petik 2. Selain itu, menurut banyak penjelajahan dan investigasi keluarga Xie saya oleh pasukan lain, penampilan orang-orang ini sangat tiba-tiba, dan itu sama ketika mereka pergi. Seolah-olah semuanya kehabisan udara, bahkan seorang kaisar dewa klan Wei yang saat itu, bahkan secara pribadi mengambil tindakan. Tapi itu seperti menghadapi kekosongan, menyeberang dengan mereka, tidak dapat saling menyentuh, dan lebih baik seolah-olah mereka tidak dapat melihat satu sama lain, tanpa komunikasi apapun. Petik 2. Penghakiman awal, mereka tidak ada, atau mereka ada sebelum tahun tanpa akhir, bahkan ketika tidak ada dunia bawah. Pada saat yang sama, justru karena godaan Kaisar Ilahi bahwa ada aturan tambahan dalam perjamuan ulang tahun hukum surgawi. Aturan ini adalah, bintang-bintang bisa, tetapi bintang-bintang di atas tidak dapat datang selama jamuan ulang tahun. Chapter 1046, Feel the Resonance. Mendengarkan transmisi suara Xie Haiyang, menyaksikan siluet turun di pulau-pulau di bola cahaya di depan, mata Wang Baole melayang dengan cahaya aneh.
Dia memikirkan tanah bintang-bintang. Dibandingkan dengan tempat ini, tanah bintang-bintang lebih aneh. Angka-angka kertas yang tak terhitung jumlahnya dan segala sesuatu antara langit dan bumi adalah pemandangan seperti kertas. Menghadapi pemandangan paling aneh. Dan di sini, meskipun tidak seaneh bintang-bintang, tetapi dalam luasnya dan tingkat misteri, itu terlalu banyak di luar bintang-bintang. Dapat dikatakan bahwa sejak Anda menginjakkan kaki di Destiny Star, misteri di sini selalu meresap sampai pada saat ini, ia mencapai puncaknya. 89 kekuatan wilayah Star. Jumlah seperti ini mungkin sebanding dengan wilayah suci di pintu samping, terutama orang-orang yang jelas-jelas di luar wilayah bintang biasa. Perasaan bahwa siapapun memberi saya adalah sama dengan guru cukup. Wang Baole bergumam di dalam hatinya, dan pada saat yang sama rasa kaget juga berubah menjadi gelombang besar, bergelombang di dalam hatinya. Faktanya, dia tahu betul bahwa meskipun Tuan Api Nenek Moyang tidak sebaik saudara Chen Qingzi, dia masih berdiri di puncak alam bintang. Di seluruh wilayah Wei Yang Dao, dia juga sejumlah kekuatan super, seperti untuk dirinya sendiri. Saudara Chen Qingzi, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai bidang bintang. Mungkin ada sesuatu rahasia di dalam dirinya yang memungkinkan dia untuk membunuh Kaisar Dewa Alam Semesta di dunia bintang. Dan ada 89 negara adik kuasa seperti guru, kengerian kekuatan ini cukup untuk mengejutkan Wei Yang Daoyu, bahkan jika ini hanya proyeksi. Tetapi masih ada beberapa cerita di dalam yang tidak saya ketahui. Dan juga alasan mengapa Destiny Star diakui oleh Wei Yang Daoyu. Dalam keheningan, Wang Baole mengalihkan pandangannya ke angka 89, tetapi ketika dia melihatnya, matanya tiba-tiba mengembun dan tatapannya jatuh pada salah satu proyeksi kuat. Tubuh yang diproyeksikan ini terlihat seperti biasa, tetapi sekelilingnya penuh dengan distorsi. Tampaknya seluruh orang berusaha untuk menahan dan menekan dirinya sendiri, seolah-olah tubuh aslinya sangat besar, dan sekarang untuk datang ke sini. Ia harus sangat terkonsentrasi untuk menjaga proyeksi di ukuran tertentu. Saat mengembun, itu pasti akan membubarkan dan berfluktuasi, mempengaruhi semua arah, dan pada saat yang sama membuat tubuhnya kadang-kadang ilusi dan kadang-kadang jelas. Adapun perhatian Wang Baole, itu adalah bahwa bagian atas kepala orang ini dan lantai ketiga dari altar, itu seekor unicorn seperti raksasa. Selain itu, tubuh sosok ini tampaknya memiliki beberapa perasaan yang akrab yang membuat Wang Baole samar-samar merasa sedikit akrab, yang membuatnya merasa aneh dan kontemplatif. Tetapi dengan cepat terganggu oleh transmisi suara Xie Haiyang di sampingnya. Pulau-pulau di sekitar altar tempat Master berada, 10 sisanya saat ini, menurut praktik sebelumnya, disediakan untuk 10 arogansi yang memenuhi syarat dalam persidangan. Artinya, dalam uji coba singkat, 10 besar yang berhasil memperoleh kualifikasi akan diundang untuk masuk ke dalam lingkup cahaya, duduk di pulau. Dan bergabung dengan kemampuan hebat lainnya untuk menyembah sang guru. Juga, Tuan Paman akan dapat sepenuhnya memahami kekuatan magisnya dalam beberapa saat, karena sebelum persidangan, menurut kebiasaan masa lalu, akan ada diskusi. Wang Baole mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan baru saja akan berbicara, tetapi pada saat ini, ada tawa dari tubuh surgawi yang duduk bersila di atas altar dalam bola cahaya. Tawa itu bergema ke segala arah dengan damai. Langit dan awan tersebar, dan bumi tidak lagi bergetar, seolah angin lembut bertiup ke segala arah, membuat hati semua orang damai pada saat ini. Itu juga ketika tawa ini keluar bahwa sosok Master of Heaven di altar jelas ditampilkan di mata semua orang, jubah abu-abu, rambut panjang abu-abu, dan mata gujing. Sesekali akan ada kebijaksanaan sedalam lautan bintang-bintang, dan pada saat ini. Tersenyum dan berbicara dengan kekuatan besar dari pulau-pulau sekitarnya yang datang untuk berdoa untuk hari ulang tahun. Dan di sampingnya, sosok seorang lelaki tua juga muncul, lelaki tua itu mengenakan kemeja biru. Pada saat ini, dia memiliki tubuh reyot, menundukkan kepalanya, dan tangannya di depannya. Dia tampak seperti budak tua, tetapi bintang-bintang menyebar darinya. Fluktuasi, dibandingkan dengan proyeksi lain di sekitar, tidak buruk sama sekali. Dalam adegan ini, mata Wang Baole menyusut lagi dan dia menatap diam-diam. Meskipun dia tidak bisa mendengar percakapan terperinci dari orang-orang dalam bola cahaya. Tawa dan fluktuasi yang keluar dari waktu ke waktu masih membuat pikirannya sepertinya telah dibaptis dengan cara tertentu, seolah-olah dari cahaya. Obrolan dan tawa yang kuat di bola ini telah mempengaruhi dunia di sekitarnya, membuat jejak tahu meresap di sini, sehingga semua orang dalam kisaran ini semuanya tercakup olehnya. Tidak terkecuali Wang Baole, seluruh orang secara bertahap tenggelam dalam keadaan halus.
Bukan hanya dia, tetapi pada saat ini, semua biksu di 39 perampok binatang, di luar bola cahaya, semuanya dalam damai, memasuki keadaan yang sama. Keadaan ini, sampai batas tertentu, seperti semacam pembesaran, memperbesar kesadaran spiritual dan ketelitian para beku. Sehingga mereka dapat melihat jejak aturan yang biasanya tidak dapat mereka lihat dalam konsentrasi yang masuk ini. Terutama di daerah sekitarnya, karena obrolan dan tawa di bola cahaya, karena ada terlalu banyak proyeksi, dan aturan konvergensi sangat bagus. Lebih mudah untuk menangkap jejak aturan sekitarnya setelah persepsi diri diperbesar. Seperti Wang Baole, inilah keadaannya saat ini. Meskipun ia memejamkan matanya dalam benaknya terbenam dalam roh halus, semua gambar di sekitarnya muncul dalam benaknya. Dalam gambar ini, tidak ada biksu, hanya ada 91 sumber cahaya besar. Sumber cahaya di tengah tampaknya menjadi awal dari segalanya, dan itu sangat luas, dan sumber cahaya yang sedikit lebih kecil di sebelahnya tampaknya dipenuhi dengan aturan. Memancarkan benang flokulan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap benang terhubung ke kekosongan untuk membentuk berbagai lampu aneh. Selain dua sumber cahaya, satu besar dan satu kecil, ada lebih dari 89 sumber cahaya di sekitar, masing-masing memancarkan sutra flokulan. Dan masing-masing berisi aturan yang tak terbatas. Dalam penyebaran cahaya ini, mereka mempengaruhi semua arah, membuat ada banyak aturan di bidang ini. Adapun Wang Baole dan beku-beku lainnya, mereka seperti bintik-bintik cahaya, yang terletak di pinggiran terluar. Saat sutra berkeliaran, mereka juga tampak seperti lubang hitam kecil. Menurut bakat dan kultivasi pribadi mereka, ada kecepatan dan perlambatan. Serap jejak aturan di sekitar. Di antara mereka, ada 9 titik cahaya, di antara banyak titik cahaya, yang paling mencolok, lubang hitam yang dibentuk oleh masing-masing menyerap paling cepat. Dan terus-menerus menyedot filamen biasa yang melayang-layang. Setelah fusi, mereka memperkuat diri dan membuat bintik-bintik cahaya mereka sendiri lebih terang. Wang Baole adalah salah satu titik cahaya. Dia memperhatikan perbedaan antara dirinya dan yang lain, dan juga melihat fitur luar biasa dari 8 titik cahaya lainnya. Demikian pula, orang lain juga memperhatikannya di sini. Tidak ada waktu untuk memikirkan siapa 8 titik cahaya lainnya, setelah pemindaian, setelah memiliki pemahaman umum, Wang Baole tidak lagi memikirkannya, tetapi tenggelam dalam pemahaman aturan. Apa yang pertama kali dia pahami adalah aturan api sendiri, dan di antara aturan api yang tak terhitung jumlahnya dalam 4 minggu ini, ada banyak aturan api, dan dia tertarik padanya. Setelah berintegrasi dengan dirinya sendiri, dia mengubah adegan aturan dalam pikirannya. Kekuatan magis. Kekuatan sihir magis ini semua terkait dengan api, dan mereka melintas satu per satu. Setelah dipahami oleh Wang Baole, ia segera menyadari bahwa pemahamannya tentang aturan api dengan cepat meningkat. Meskipun peningkatan ini tidak akan memperdalam budidaya, itu bisa tercermin dalam kekuatan tempur dan resonansi dengan aturan api. Hanya untuk waktu kecil ini, Wang Baole merasa bahwa kutukan roh api di bawah aturan api setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, semua kekuatan magis api juga sama, seolah-olah mereka diberkati. Ini persis manfaat dari resonansi dengan aturan-aturan tersebut. Meskipun aturan yang sama, semakin tinggi tingkat planet yang menyatu, semakin besar kekuatannya, dan resonansi adalah sama. Semakin tinggi level, semakin jauh batas resonansi, misalnya, dalam aturan api yang terkandung di planet level terendah, resonansi hanya bisa mencapai 10%, yang merupakan akhirnya. Aturan api bintang kuno dapat mencapai 80%. Adapun aturan api, Daoxing adalah satu-satunya yang dapat mencapai kesatuan aturan manusia. Itu adalah resonansi yang ekstrim. Pada saat itu akan dianggap sebagai penguasaan sejati sebuah aturan, dan kekuatan yang terbentuk secara alami akan meroket. Ini membuat Wang Baole bersemangat, dia sudah menyadari bahwa dalam waktu singkat, resonansi aturan api sendiri telah mencapai sekitar 60%, dan dia akan terus memahami. Tetapi dia segera menemukan bahwa sutra di sekelilingnya positif. Perlahan menyusut kembali ke sumber cahaya, setelah itu sepenuhnya ditarik, itu berarti bahwa kesempatan ini akan segera berakhir. Akibatnya, titik cahaya Wang Baole berubah menjadi sedikit berkedip, dan dia tidak lagi puas dengan menyerap bulu di sekitarnya. Dan jika dia ingin mendapatkan lebih banyak resonansi dalam waktu singkat, hanya ada satu cara. Detik berikutnya, tujuan Wang Baole segera ditempatkan pada 91 kelompok sumber cahaya besar. Chapter 1047 banding 90% Resonance.
Wang Baole bukan satu-satunya yang memiliki ide ini. Faktanya, di antara banyak titik cahaya pada saat ini, ada juga 8 Tianjiao lainnya yang telah mencapai resonansi besar dalam tingkat yang sama dengannya. Dan ada juga 3 yang menyadari saat ini. Setelah kesempatan itu akan berakhir, satu demi satu menetapkan tujuan mereka pada sumber semua aturan sutra, 91 kelompok sumber cahaya. 91 kelompok sumber cahaya ini, apakah itu 89 kelompok di luar atau yang ada di daerah tengah, sangat luas seperti lambang laut bintang, aturannya sangat agung hingga ekstrim. Mengguncang bumi. Hanya saja, jika Anda membandingkannya dengan sumber cahaya milik Master of Heaven, semuanya hanya dapat disebut bintang-bintang di langit malam. Hanya sumber cahaya yang ditransformasikan oleh Master of Heaven seperti bulan terang dan matahari. Pergi dan lihat, Anda dapat melihat bahwa ada buku dalam sumber cahaya dari surga-surga. Saya tidak tahu bagaimana harus jelas dan spesifik, saya hanya bisa melihat garis besarnya, tetapi saat ini saya melihat buku ini, apakah itu Wang Baole atau siapapun. Mereka langsung mengerti bahwa itu adalah buku takdir. Daya tarik naluriah yang tampaknya datang dari lubuk jiwa membuat setiap orang, termasuk Wang Baole, melihat buku itu pada saat mereka memiliki gagasan kuat ingin membacanya. Tetapi itu hanya sebuah ide, karena itu lebih kuat. Perasaan krisis terus-menerus memancar dari sumber cahaya Master of Heaven, sehingga semua orang yang ingin mendekati harus mengusir pikiran mereka. Aku tidak memiliki kualifikasi, jadi aku tidak diizinkan. Wang Baole berpikir, lalu menarik kesadaran ilahi melihat sumber cahaya hukum surgawi. Dan setelah menyapu di samping dan sumber cahaya periferal lainnya, kesadaran ilahinya seketika. Itu terkunci pada sekelompok sumber cahaya. Sumber cahaya ini berisi aturan api yang menghancurkan bumi, yang dekat dengan hukum sampai batas tertentu, yang membuat pikiran Wang Baole bergetar. Dan titik cahaya yang telah diubah juga telah bergerak maju dengan cepat, langsung menuju ke sumber cahaya. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya yang diubah oleh 3 Tianjiao lainnya adalah sama, mendekati sumber cahaya pilihan mereka dengan cepat, dan ketika mereka berempat mendekat. Mereka semua merasakan identitas masing-masing. Salah satunya adalah Su Yinling. Ada satu lagi, murid ke-9 Dewa Kaisar Giga, Ling Lan. Yang terakhir bukanlah Chen Han yang bereinkarnasi dari 7 roh Dao, tetapi, dari sekte pertama cagar alam Zuo Dao, Dao Zi ke-7 dari Kyushu Dao, orang ini tidak tampan. Bahkan terlihat biasa saja, tapi matanya sangat istimewa, tidak ada murid, hanya hitam pekat. Bersama dengan Wang Baole, mereka berempat berubah menjadi titik-titik cahaya dengan kecepatan cepat, dan langsung terbang di luar sumber cahaya pilihan mereka. Di mana mereka meledak dengan potensi penuh mereka, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan aturan. Titik cahaya Wang Baole bergetar hebat, dan bahkan tubuhnya yang duduk bersila di atas binatang perampok itu bergetar hebat. Dalam pikirannya, aturan api yang mengikuti penyerapan itu seperti serpihan api di langit. Jatuh pada dirinya sendiri, perlahan-lahan menenggelamkan dirinya. Dengan perendaman, krisis kematian juga naik kuat dalam pikiran Wang Baole. Nyala api di sekitarnya melebihi semua suhu yang dihadapi oleh Wang Baole, dan bahkan galaksi api tampak lebih rendah. Tetapi manfaatnya juga jelas, pada saat ini, resonansinya dengan nyala api telah meroket dari 60% sebelum menjadi 70%. Jika dia dapat terus bertahan, resonansi akan meroket, tetapi pada saat ini, Wang Baole telah dia tidak tahan lagi, dia tahu betul bahwa dia telah mencapai batasnya. Jika dia tidak kembali, dia takut jiwanya akan runtuh dalam nyala api ini. Faktanya, itu benar, bukan hanya dia, tetapi 3 lainnya juga berada pada kondisi ekstrim. Pada saat ini, mereka akan mundur dan akan pergi. Wang Baole juga tidak ragu-ragu di sini, titik cahaya akan kembali ke belakang. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari telinga Wang Baole. Apakah kamu tahu apa itu api? Kata-kata itu bergema di benak Wang Baole, dan sepertinya dia tidak perlu menjawab. Saat kata-kata berikutnya keluar, suara itu terus berbicara. Beri kamu kesempatan untuk melihat esensi nyala. Bersama dengan suaranya, langit yang tak terhitung jumlahnya menyala yang merasuki kesadaran Wang Baole, dalam indranya, semua berubah menjadi tembus dalam sekejap. Dan kemudian benar-benar transparan dalam sekejap, seolah menghilang. Ini, Wang Baole terkejut. Namun, setelah lautan api menghilang, rasa krisis yang ditimbulkan oleh suhu tak terhitung kali lebih kuat, dan meledak dalam kesadaran Wang Baole, di bawah ledakan ini. Resonansinya dengan api mencapai 80% secara langsung.
Ini adalah bintang kuno. Yang ekstrim, tetapi dengan restu bintang Tao Wang Wang, resonansi ini masih bisa naik. Dalam sekejap, ia berhenti setelah 90%, dan dorongan besar mengikuti, meledakkan kesadaran Wang Baole keluar dari lautan api yang tidak berwarna. Ketika dilihat dari luar, itu adalah titik cahaya Wang Baole. Pada saat ini, tiba-tiba berguling kembali, dengan berbagai kecerahan dan kegelapan, seolah-olah diambang kehancuran, dengan cepat menjauh dari sumber cahaya. Pada saat yang sama, kesadaran ilahinya juga menggema suara talenta. Batu itu jatuh ke dalam air, menyebabkan riak-riak, dan api, itu riak-riak, hanya penampilan. Apa yang kamu cari adalah permukaan air, batu, atau lebih dalam. Kemunculan suara ini membuat pikiran Wang Baole memicu deru yang kuat hingga ekstrim. Sudut pandang ini, tingkat kesadaran ini, adalah sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ketika Wang Baole terkejut di dalam hatinya, titik cahaya yang dia ubah dengan cepat mundur, tidak hanya untuknya, tetapi juga 3 titik cahaya lainnya, seolah-olah mereka semua menyukainya. Mereka mendengar suara yang sama di sumber cahaya yang berdekatan satu sama lain. Merasa kaget serupa. Pada saat yang sama, ketika 4 titik cahaya yang ditransformasi mundur, semua aturan sutra di daerah ini juga kembali secara instan, setelah menggabungkan sumber cahaya masing-masing. Dunia persepsi yang aneh ini juga tampaknya tertutup. Baru saja menghilang. Pada saat menghilang, semua 39 perampok binatang mengguncang tubuh mereka dan membuka mata mereka untuk bangun di antara mereka. 4 dari mereka menyemburkan seteguk darah besar pada saat bangun, dan tubuh mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Kulitnya bahkan lebih pucat. Wang Baole adalah salah satunya. Aturan api. Setelah darah menyembur keluar, Wang Baole tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat proyeksi kuat di bola lampu. Dia tidak bisa membedakan mana yang baru saja dia sentuh, tetapi pihak lain sepertinya tidak berkomunikasi. Seperti suara yang tetap, itu masih mengejutkan hatinya. Kejutan ini bergulir dengan kuat, dan sebelum Wang Baole menekannya, diskusi di bola cahaya telah berakhir, dan suara dari Master of Heaven juga keluar lagi, menyebar kemana-mana. Kalian datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang tua itu, kamu memiliki hati, tanda Dao tadi, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan sendiri tergantung pada peluangmu sendiri. Suara ini tampaknya digunakan untuk ketenangan. Ketika menyebar ke telinga semua orang, segera melelehkan fluktuasi dalam hati mereka. Luka yang disebabkan oleh kesadaran spiritual Wang Baole juga sembuh secara langsung pada saat ini. Pada saat yang sama, menanggapi dengan cepat, sudah menggenggam tinjunya untuk berterima kasih. Terima kasih Tuan. Sentimen ini dapat digambarkan sebagai keberuntungan alami. Terima kasih Guru. Sang Master memiliki langit berbintang dalam pikiran, dan mendukungku dan generasi muda lainnya. Kebaikan ini begitu besar sehingga aku tidak akan pernah melupakannya. Dalam ucapan terima kasih berturut-turut, Wang Baole juga mengambil napas dalam-dalam, menggenggam tinjunya dan membungkuk. Dan kemudian masing-masing memberikan hadiah ulang tahun yang dia persiapkan, kado ulang tahun Wang Baole semuanya disiapkan oleh Xie Haiyang. Hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menari dengan ringan, dan suara kuno bergema. Dengan makna keberuntungan, ketika itu tersebar ke segala arah, di depan semua orang, ada persik yang terdiri dari catatan yang tak terhitung jumlahnya. Dari ilusi ke realitas, ekspresi semua orang terguncang lagi, jelas oleh keanehan ini. Terkejut oleh kekuatan gaibnya. Hal yang sama berlaku untuk Wang Baole. Perjalanan ke bintang takdir ini, terlalu banyak kejutan, terlalu banyak keanehan, terlalu banyak luasnya, membuatnya tampak telah membuka dunia baru dalam kognisi dan pengalaman. Dan tepat ketika Shou Tao ditransformasikan dan musiknya bergoyang, Master of Heaven sepertinya mengatakan sesuatu kepada budak tua di sebelahnya. Kemudian pria tua dengan tubuh reyot itu mengangguk dan berjalan keluar. Dengan satu langkah, dia keluar dari bola cahaya, matanya menyapu lapangan. Sebuah suara lembut datang. Pergantian langit hanyalah perubahan dari kepemilikan lama dan baru, bukan awal dan akhir zaman, jadi apakah itu Ming Song di masa lalu atau Wei Yang saat ini, mereka hanya ada di era ini. Dan seluruh alam semesta, sebelum zaman ini, setidaknya 89 zaman ada, seperti untuk angka spesifik, Tuan tidak tahu. Tetapi sudah pasti bahwa itu adalah jiwa kita, beberapa memang lahir di era baru, dan beberapa ada di zaman prasaman. Fenomena ini disebut kehidupan masa lalu. Semakin Tianjiao, semakin besar kemungkinan memiliki kehidupan sebelumnya, jadi kali ini Master memutuskan.
Dalam perjamuan ulang tahun ini, aku akan memberimu kesempatan untuk memahami kehidupan masa lalu, 10 hari, kehidupan ke-10. Mereka yang akhirnya menyadari dunia ke-10 akan berhak untuk membalikkan kitab takdir. Jika tidak, tidak ada yang memenuhi syarat. Jika semuanya, maka semua memenuhi syarat. Chapter 1048, The Trial is On. Di luar bola cahaya, lelaki tua dengan tubuh reyot, matanya tenang, menatap ratusan ribu pembudidaya datang pada 39 binatang buas di sekitarnya. Satu hal lagi, saya harap Anda tahu bahwa itu bukan karena Anda memiliki kehidupan sebelumnya untuk dapat menyadari kemunculannya. Semuanya tergantung pada potensi dan pemahaman Anda sendiri. Yang dapat dilakukan guru hanyalah membantu Anda menunggu dan memindahkan persepsi dan potensi Anda. Cukup perbesar selama persidangan. Petik 2 titik. Jadi, apakah kamu bisa berhasil atau tidak tergantung pada kamu. Nanti, orang tua akan memulai persidangan. Di tempat persidangan, aliran waktu berbeda dari dunia luar. 10 hari di dalam adalah tongkat dupa untuk dunia luar. Waktu sudah berakhir. Metode semacam ini, takdir seperti ini, sang guru belum pernah menggunakannya sebelumnya, jadi kali ini. Saya juga meminta Anda untuk menghargainya. Dan saya harap Anda bisa merasakan kehidupan masa lalu Anda dan mendapatkan kekuatan untuk meningkatkan diri Anda dalam cobaan ini. Sama seperti sebelumnya, hanya planet yang dapat berpartisipasi dalam persidangan, bukan bintang. Kata-kata lelaki tua itu bergema dan jatuh ke telinga semua orang di sekitarnya, menyebabkan hampir sebagian besar biksu di sini mengubah ekspresi mereka. Jelas, persidangan kali ini benar-benar berbeda dari apa yang telah mereka nilai sebelumnya, dan ada kesenjangan besar dengan catatan sebelumnya. Perubahan semacam ini, bahkan sampai batas tertentu, menyebabkan mereka bersiap di muka. Meski begitu, makna yang terungkap dalam kata-kata pria tua itu masih mengejutkan hati semua orang, dan saat bernafas tidak stabil. Mereka juga menunjukkan detak jantung mereka jauh di dalam hati mereka. Hanya ada beberapa orang, ekspresi mereka seperti biasa, tidak ada kejutan. Tetapi mata mereka bersinar, tampak jelas bahwa mereka semua tahu beberapa berita tentang uji coba ini sebelumnya melalui saluran yang kurang lebih berbeda, sehingga hati mereka penuh saat ini. Itu adalah harapan. Di antara mereka, putra ke-17 dari Jalan Tujuh Roh tiba-tiba terbang keluar dari tubuh, menggenggam tinjunya di udara dan membungkuk kepada lelaki tua itu, mengirimkan kata-kata. Senior, kultivator saya telah berlatih sepanjang hidupnya. Meskipun ini tentang kebetulan, tetapi lebih lanjut tentang seleksi alam, jumlah orang dalam persidangan ini takut bahwa itu akan menjadi 100.000. Jika ini masalahnya, meskipun mungkin untuk melihat siapa yang memiliki lebih banyak kehidupan sebelumnya dalam skala besar, sampai batas tertentu, juga kehilangan arti bersaing satu sama lain. Petik 2 titik. Ya, senior dan junior juga memiliki keraguan ini. Jika aku menunggu ratusan ribu orang untuk mencoba bersama, itu pasti akan menyebabkan perselisihan dan mengganggu satu sama lain. Apakah perilaku seperti ini diperbolehkan? Juga, jika setiap orang memiliki kesempatan untuk merasakan kehidupan masa lalu, maka kesempatan ini dapat diteruskan kepada orang lain. Satu demi satu. Beberapa beku yang mengetahui ujian sebelumnya terbang keluar dan mengajukan pertanyaan. Masing-masing orang memiliki basis kultivasi yang baik, dan kata-katanya mengandung ambisi. Tentu saja, tujuan mereka adalah untuk memaksimalkan keuntungan saat ini. Sehingga mereka perlu menanyakan tentang rincian berbagai aturan sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk Wang Baole. Pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul di dalam hatinya. Melihat seseorang bertanya pada saat ini, dia langsung menatap pria tua di luar bola cahaya. Semua makhluk adalah sama, dan kesempatan adalah sama. Bukankah bagus untuk bisa berhasil tanpa melihat orang lain, tetapi hanya pada dirimu sendiri? Apakah Anda harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan satu sama lain? Pria tua di luar bola lampu itu terdiam sesaat dan perlahan berkata. Senior, kultivator saya menentang langit. Jika semuanya berjalan sesuai aturan, bagaimana Anda bisa hidup dengan luar biasa? Yang disebut kesetaraan tidak lebih dari level. Jika saya baik pada diri sendiri, bekerja lebih keras, dan memiliki keuntungan lebih besar, lalu mengapa saya harus memaksakan kesetaraan dengan orang-orang yang tidak baik, bekerja keras, dan tidak memiliki keuntungan? Aku juga meminta izin pada pendahulunya, uji coba kali ini, semua peluang, harus ada kompetisi. Jadi, itu adil. Jawaban orang tua itu adalah putra ke-17 dari Seven Spirit Road dan putra ke-7 dari Kyushu Road.
Ada murid ke-9 dari Dewa Kaisar Giga dan yang lainnya. Meskipun Wang Baole tidak berbicara, dia setuju dengan itu, dan menatap pria tua di luar bola cahaya dalam diam. Pria tua itu diam seperti dia, dan akhirnya menoleh untuk melihat Master Surga di atas altar dalam bola cahaya, dan membungkuk sedikit, jelas menunggu sang Master untuk memutuskan. Master of Heaven, duduk bersila di atas altar, menunjukkan pandangan yang dalam di matanya saat ini, menutup matanya untuk sementara waktu, dan setelah beberapa napas, sebuah kata lama keluar. Orang tua itu tidak meminta imbalan, tetapi hanya untuk kepentingan makhluk hidup. Tapi itu mengabaikan hati kompetitifmu, itu saja. Untuk memahami kehidupan masa lalu. Anda membutuhkan cahaya traksi. Setiap orang yang memasuki persidangan memiliki cahaya daya tarik. Semakin banyak cahaya ini, semakin besar daya tariknya, dan semakin tinggi tingkat keberhasilan persepsi. Petik 2 titik titik titik. Tuan bijak. Begitu kata-katanya keluar, orang-orang sombong yang telah berbicara sebelumnya tiba-tiba menggenggam tangan mereka dan membungkuk. Tetapi ada satu hal, sang guru berhenti berbicara. Pria tua di luar bola cahaya itu yang berbicara. Dia melirik kerumunan dan perlahan-lahan berbicara. Aku tidak suka darah di jamuan makan, jadi persidangan ini, si pembunuh harus membayar nyawanya. Segera setelah kata-kata ini keluar, semua orang di sekitar mereka mengubah ekspresi mereka, beberapa mengernyit, beberapa menghela napas lega, dan ada yang membunuh. Ini benar-benar berbeda dari persidangan yang saya alami sebelumnya. Wang Baole juga menyipitkan matanya. Dia mendengarkan kata-kata pria tua di luar bola lampu, dan persidangan sebelumnya muncul di benaknya. Jika semua yang diekspresikan pihak lain itu benar, maka ini memang kesempatan untuk keberuntungan semua makhluk. Karena dia tidak dapat melihat tujuan pihak lain, setelah dia menunggu seseorang datang, sampai sekarang, dapat dikatakan bahwa dia menerima hadiah. Terlepas dari persepsi Daomark sebelumnya atau uji coba saat ini, meskipun ada beberapa krisis, keuntungannya akan besar, dan yang terakhir jelas melebihi yang pertama. Belum lagi setelah Anda menyadari kehidupan ke-10. Anda akan mendapatkan kualifikasi untuk membalikkan kitab nasib dan melihat sisa-sisa masa depan. Semua ini membuat mata Wang Baole menunjukkan rasa hormat dan menundukkan kepalanya. Pada saat semua orang seperti ini, pria tua itu mengoceh di luar bola cahaya, dan suaranya seperti guntur langit, langsung menjadi kuat dan menyebar kemana-mana. Uji coba kehidupan sebelumnya, mulai. Begitu kata-katanya keluar, dia mengangkat tangan kanannya dengan gelombang keras, dan tiba-tiba ada suara gemuruh di kawah di bawah bola cahaya, dan banyak kabut muncul darinya. Dan akhirnya antara bola cahaya dan kawah di tengah langit, pusaran besar terbentuk, terus berputar. Tunggu, jangan masuk dulu. Kata-kata samar lelaki tua Reot itu, ketika pikiran semua orang bergema, segera ada sekelompok tokoh, bergegas keluar dari binatang buas di mana mereka berada. Di antara mereka, murid ke-9 Dewa Kaisar Giga, kecepatan yang tercepat, yang pertama bergegas keluar, dan langsung menghilang ke pusaran air. Adapun Daozi ke-7 dari Jalan Kyushu dan ke-17 dari Sekte 7 Roh, mereka juga mendekati dengan cepat, dan ada juga Fatih dan Tianjiao lainnya, kebanyakan seperti ini. Menghilang di pusaran air satu per satu. Di antara mereka, Xing Jingxi, yang mengenakan jubah hitam dan membawa pedang besar, penuh dengan aura dingin, dan Su Yinling dan yang lainnya juga pergi setelahnya. Melihat sebagian besar dari mereka lewat, dalam napas pendek ini, setidaknya lebih dari 100.00 figur bergabung ke dalam pusaran air. Dan Xie Haiyang di belakang mata Wang Baole menunjukkan cahaya yang tajam. Paman Master, akankah kita pergi ke sana juga? Wang Baole menyentuh tas penyimpanan. Di dalam, ada manik-manik yang diberikan oleh Tuan Surga. Pada saat ini, cahaya di matanya bersinar. Setelah mendengar kata-kata itu, dia mengangguk, lalu keluar. Xie Haiyang mengikuti dengan cermat, dan keduanya langsung menuju pusaran air. Dalam sekejap ia masuk dan menghilang. Begitu dia masuk, dalam lingkup kesadaran spiritual Wang Baole, Xie Haiyang segera hilang, dan dia sendiri ditarik oleh kekuatan yang luas dan tak tertahankan, seperti pergeseran teleportasi. Untungnya, seluruh proses itu sangat singkat. Detik berikutnya, kesadaran dan tubuh spiritual Wang Baole kembali normal, muncul dalam kabut, dan tempat di mana ia berada adalah area kosong dengan jangkauan hanya 10 meter. Tidak ada kabut dalam jarak 10 meter, dan kabut itu jatuh dari jarak 10 meter, menghalangi perasaan spiritual, tetapi setelah Wang Baole mencoba masuk. Ia menemukan bahwa kabut itu tidak menghalangi tubuh biksu itu. Hanya saja tidak ada arah, dan kesadaran ilahi tidak bisa dilepaskan.
Tanpa melangkah lebih jauh, setelah Wang Baole dengan cepat melangkah mundur dalam jarak 10 kaki, dia juga langsung melihat tubuhnya ditutupi oleh cahaya putih yang redup. Setelah merasa sedikit, ekspresi Wang Baole berubah. Dalam cahaya putih, dia melihat jejak roh yang membuat jiwa merasa aman dan hangat. Cahaya traksi. Pada saat Wang Baole menyadarinya dan bergumam, sebuah suara agung menggema di benak lebih dari 100.000 biksu di lebih dari 100.000 area terbuka di seluruh dunia kabut. Hari pertama, kehidupan pertama. Chapter 1049, Fire Protoss. Pada saat suara itu bergema, Wang Baole segera melihat cahaya putih di luar tubuhnya, yang melintas sesaat, dan yang terjadi selanjutnya adalah deru keras benaknya pada saat ini. Dan dengan suara keras, perasaan pusing yang tak terlukiskan memenuhi pikirannya, seolah-olah seluruh dunia berputar di matanya, dan kecepatan belokan ini semakin cepat dan lebih cepat. Hanya dalam beberapa napas, di Wang Baole ketika dia hampir tidak membuka matanya, kabut di sekitarnya telah berubah menjadi pusaran air, dan dia berada di pusaran air. Seolah-olah itu terus tenggelam. Bahkan jika tanah tidak tenggelam, perasaan tenggelam masih lebih kuat. Ini adalah cahaya traksi. Setelah menarik saya ke dalam kehidupan saya sebelumnya. Setelah Wang Baole menyadari ini, ia segera menekan tas penyimpanan dengan tangan kanannya, dan cahaya menyala di tangannya. Dan ledakan muncul. Formasi ini adalah salah satu item yang diberikan oleh saudara-saudari seniornya. Ini berisi kekuatan formasi yang kuat. Meskipun akan terpengaruh oleh kabut, itu masih kuat. Setelah dibawa keluar oleh Wang Baole pada saat ini, ia menahan rasa pusing dan segera meletakkannya di depannya tanpa ragu-ragu, dengan pers keras, tirai tipis terbentuk di sekelilingnya. Membungkus tubuhnya dan mengubahnya menjadi perlindungan. Sembunyikan. Setelah melakukan ini, Wang Baole tidak bisa lagi menanggung intensitas pusing. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia tidak melawan, membiarkan perasaan terus meletus. Tapi, di sini perasaan itu mencapai ekstremnya, dan kesadaran Wang Baole hampir tenggelam di dalamnya. Untuk sesaat, tiba-tiba, di sisi kanan tempat di mana dia bersila, tidak ada perubahan sama sekali dalam kabut pada kenyataannya. Pada saat ini, ada bayangan hitam di dalam, yang bergerak dengan kecepatan sangat cepat dari kabut di mana Wang Baole berada. Setelah sekejap, dia kembali dalam sekejap, seolah-olah dia menyadarinya, mengubah arah, dan langsung menuju Wang Baole. Perasaan krisis yang kuat juga muncul dalam hati Wang Baole pada saat ini, tetapi perasaan pusing dan jiwa yang tenggelam telah mencapai titik ekstremnya, dan sekarang itu tidak dapat dibalikkan. Meskipun Wang Baole merasakan krisis di sini, ia masih kehilangannya dengan deru pikirannya. Kesadaran. Pada saat dia kehilangan kesadarannya, bayangan hitam langsung keluar dari kabut dan muncul di ruang di mana Wang Baole berada, tidak ragu-ragu, bayangan hitam mengangkat tangan kanannya. Memancarkan cahaya hitam, dengan keserakahan di matanya. Wang Baole meraih bagian tengah alisnya. Untungnya, saya benar-benar bertemu ikan sebesar itu. Bayangan hitam itu samar dan tidak jelas, seperti cahaya hitam. Pada saat ini, dalam tawa, telapak tangannya akan menyentuh Wang Baole, tetapi itu hanya jarak dari Wang Baole. Ketika ada jarak 3 kaki, tirai cahaya tiba-tiba muncul, dan langsung menyentuh telapak tangan orang itu. Di tengah gemuruh, kekuatan rebound muncul, dan bayangan hitam bergetar dan runtuh seketika, berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berputar, dan bersatu kembali, mendengus. Bergegas ke kabut tanpa melihat ke belakang, dan melarikan diri dengan cepat. Pada saat yang sama, di dunia berkabut ini, di sekitar tempat Wang Baole berada, ada ratusan pembudidaya, yang semuanya, seperti Wang Baole, menghadapi bayangan semacam ini. Tetapi meskipun mereka memiliki metode mereka sendiri, mereka masih melakukannya. Setidaknya setengah dari orang-orang tidak memiliki perlindungan yang kuat seperti Wang Baole di sini, jadi apa yang menanti mereka adalah ketika mereka tenggelam ke dalam pusaran air. Tubuh mereka terluka parah, dan darah menyembur keluar dan pingsan dalam sekejap, dan traksi cahaya pada mereka tiba-tiba hilang, dibawa pergi oleh bayangan. Kecelakaan yang tiba-tiba ini tidak membuat gelombang besar dalam kabut, dan tidak ada orang yang masuk di luar kabut, dan dia tidak tahu sama sekali. Hanya Tuan Surgawi dan budak tua yang tampaknya telah memperhatikannya, dan budak tua itu berbicara secara terbuka. Tetapi setelah melihat sang guru, dia masih menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Karena para beku yang terluka, meskipun mereka dirampok dari lampu traksi, satu demi satu terluka parah dan tidak sadarkan diri, tetapi mereka tidak mati. Dan mampu melakukan serangan seperti itu pada saat cahaya traksi pecah, pada saat kehidupan sebelumnya dibuka, juga dapat melihat persiapan orang yang menembak dan seberapa baik dia. Tetapi Wang Baole tidak lagi mengetahui semua ini.
Pada saat ini, dia telah kehilangan kesadaran, atau lebih tepatnya, dia belum menyadari siapa dia, karena sekarang dia telah menjadi raksasa. Langit berwarna ungu, bumi berwarna putih, tidak ada matahari, tidak ada bulan, hanya di cakrawala, ada raksasa yang memegang sumber cahaya besar di tangannya, mengangkatnya tinggi. Mengambil langkah besar, berjalan perlahan, membuatnya cahaya dapat menyelimuti seluruh dunia, dan saat ia bergerak maju, area dalam kisaran sumber cahaya perlahan-lahan beralih dari cahaya ke gelap. Raksasa itu telanjang, dengan bengkokan di atas kepalanya, dan kulitnya ungu. Anda dapat melihat totem kasar di atasnya. Meskipun tidak ada gelombang tingkat budidaya di tubuhnya, itu cukup kaya untuk menjadi mengerikan dan penuh vitalitas. Perasaan yang dia berikan pada Wang Baole luar biasa. Dan Wang Baole, yang duduk di bahu kiri raksasa pada saat ini, memandang seluruh dunia saat raksasa melangkah maju, dan pada saat yang sama ia melihat bahu di sisi kanan raksasa. Dan ia juga duduk di atas raksasa kecil yang mirip dengan dirinya. Dia menantikan sumber cahaya yang dipegang oleh raksasa itu. Kalian berdua ingat rute itu dengan jelas. Ketika kamu tumbuh di masa depan, kamu harus mengikuti rute ini dan berjalan di seluruh dunia. Ini adalah misi ras Dewa Api kita. Ketika suara mendengung datang dari populasi raksasa dan jatuh ke telinga Wang Baole, pikirannya langsung meraung, dan segmen kenangan juga muncul pada saat ini. Dia adalah satu-satunya 3 ras dewa pembakaran api yang tersisa di planet ini. Misi mereka adalah untuk mentransmisikan cahaya ke planet ini sehingga 10.000 ras lainnya di planet ini dapat dimandikan dalam cahaya ilahi. Ras dewa api ada dalam darah 9.000 dewa langit dan bumi. Meskipun bukan yang terendah, ras ini hanya dapat diklasifikasikan sebagai ras dewa yang lebih rendah. Ini berbeda dari ras dewa yang lebih tinggi yang menguasai seluruh alam semesta. Mereka adalah ras dewa yang lebih rendah, dan tanpa kekuatan ilahi khusus mereka sendiri, mereka hanya dapat bertindak sebagai pemancar cahaya ilahi. Sedang diatur di planet ini untuk generasi cahaya dan kegelapan yang bergantian. Meskipun tidak tinggi dalam ras Protoss, ia termasuk tingkat tertinggi di planet ini, disembah oleh ras yang tak terhitung jumlahnya di planet ini, dan disebut dewa. Protoss Universe, gumam Wang Baole, mengangkat kepalanya dan melihat sumber cahaya tinggi raksasa itu. Dia merasakan sedikit sakit di kepalanya, jadi dia mengerutkan kening dan dia berpikir, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Itu hanya naluriah dan ingin berpikir. Tapi semakin Anda memikirkannya, semakin menyakitkan kepalanya. Dan dalam pemikiran ini, kesadarannya berangsur-angsur melambai, seolah-olah ada kekuatan besar yang menjijikkan, datang dari langit dan bumi, dan raungan berkumpul pada dirinya sendiri. Membuat tubuhnya bergetar, seolah-olah seluruh orang akan mengapung dalam penolakan ini. Pada saat yang sama, sakit kepala itu tiba-tiba terasa intens. Melihat bahwa ia tidak bisa menahan diri, rasa sakit itu membuatnya gemetar, seolah-olah itu berubah menjadi siksaan, tetapi pada saat ini. Arus hangat lembut memancar dari tubuh Wang Baole dan mengisi seluruh tubuhnya, membuatnya sangat tidak stabil dan tidak stabil. Dalam kondisi ditolak, sakit kepala juga hilang setelah pemulihan. Dan pada saat pemulihan, sebuah suara datang dari telinganya. Saudaraku, utusan itu ada di sini, apakah kamu ingin terus tidur? Ketika suara itu datang, pikiran Wang Baole bergetar, seolah-olah dia baru saja bangun, dan gambar di depannya telah berubah. Dia tidak lagi duduk di atas raksasa. Di pundaknya, ketika raksasa itu berjalan mengelilingi dunia, dia duduk di sebuah istana besar, tubuhnya tidak lagi kecil, tetapi tumbuh hingga ketinggian ribuan kaki. Dan tubuhnya memancarkan energi dan darah yang menakutkan. Bahkan napas akan membentuk auman seperti guntur di sekitar. Kekuatan darah dan energi ini membuat Wang Baole merasa seperti dia bisa memecahkan langit dengan satu pukulan, dan dia juga memperhatikan bahwa ada manik-manik yang tergantung di dadanya. Yang membuatnya akrab, tetapi saya tidak ingat apa itu. Adapun suara memanggil saudara laki-lakinya, di kakinya saat ini. Ini adalah sumber cahaya, penuh dengan cahaya dan panas yang tak terbatas, memancarkan kekuatan yang besar, dan menembus kekuatan para dewa, dalam sumber cahaya ini. Ada angka yang tak terhitung jumlahnya, dan angka-angka ini meratap tanpa suara, sepertinya disiksa sepanjang waktu. Dan rasa sakit mereka tampaknya merupakan kekuatan terus-menerus dari sumber cahaya ini. Pembicara adalah salah satu dari banyak tokoh dalam sumber cahaya ini. Itu adalah adik laki-lakinya, yang duduk di bahu ayahnya yang lain dan tumbuh bersamanya, tetapi dia terbunuh bertahun-tahun yang lalu oleh tangannya sendiri. Saudaraku,
Gumam Wang Baole, baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi pada saat berikutnya, dia merasakan sakit yang tajam lagi di kepalanya. Nyeri ini begitu kuat sehingga membuat tubuh Wang Baole gemetar dan mulutnya menggeram. Chapter 1050, One Hand. Kepala sakit. Jangan bicara, biarkan aku diam. Wang Baole mengangkat tangan kanannya dan membenturkan kepalanya dengan keras, membuat suara keras. Dalam suara keras, suara saudaranya masih tetap dalam sumber cahaya di bawah kakinya. Datang, duta besar akan datang segera, saudaraku, di negara bagianmu, aku khawatir kamu tidak akan lulus ulasan. Jadi, biarkan aku keluar, biarkan aku mengatasi sakit kepalamu, aku akan menanggung rasa sakit semacam ini, kamu selalu mengatakan bahwa dunia ini palsu, lalu, biarkan aku keluar, apa bedanya? Lihatlah betapa baiknya aku kepada kamu. Untuk membuktikan apa yang kamu katakan, aku membantu kamu membunuh ayah yang telah memasuki usia kemunduran Tuhan, dan kemudian menggunakan tubuhmu untuk membantai seluruh planet. Sehingga dapat menginspirasi Fire God Rache kita. Pada saat yang sama, aku ingin mengakhiri rasa sakitmu karena cintaku pada saudaramu, tetapi mengapa kamu menolak? Aku membantumu. Petik 2. Saudaraku, jangan bersikeras, biarkan aku keluar dan biarkan aku menanggung semua ini untukmu. Diam, Wang Baole mengeluarkan raungan yang kuat. Suara keras membentuk gelombang suara yang terus-menerus ke arah gemuruh di sekitarnya. Dalam sekejap, kuil itu runtuh secara instan, dan semuanya lewat secara langsung hancur dan menjadi fly ash. Dan ketika kuil menghilang, dunia luar terlihat gelap gulita. Tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada kehidupan, tidak ada vegetasi, hanya nafas kematian yang kuat menyelimuti seluruh planet, berubah menjadi awan hitam tebal, menutupi langit. Tetapi tampaknya ada tekanan kuat datang dari luar, bergesekan dengan awan, membentuk serangkaian kilat bergemuruh. Pada saat kilat ini menyala, dunia gelap akhirnya bersinar terang dalam sekejap, mengungkapkan pemandangan. Saat itu, tanaman hijau subur mengandung vitalitas tak terbatas. Planet dengan 10.000 ras telah menjadi kehancuran saat ini. Debu yang tak terhitung jumlahnya, peninggalan yang tak terhitung jumlahnya, tulang yang tak terhitung jumlahnya. Semua kehidupan telah lama berubah menjadi debu, mayat kering, tulang menumpuk. Dan gunung baru telah terbentuk. Seluruh planet sudah mati, bahkan kuil asli dibangun di atas tulang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Wang Baole, mengenakan baju besi tebal, berdiri di atas tulang, ekspresinya terdistorsi, tanduk tunggal di atas kepalanya juga bersinar dengan cahaya hitam. Tangannya dia semua telah diangkat, terus-menerus membombardir kepalanya. Kepala itu sakit, itu sakit. Saudaraku, karena itu sangat menyakitkan, lalu kenapa kamu tidak memberikan tubuhmu padaku? Sebagai tubuh terkuat dari klan Dewa Api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selama itu diberikan kepadaku, aku bisa memimpin klan Dewa Api kembali ke kejayaan jajaran atas. Berikan padaku. Teriakan terakhir, dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, meletus dari sumber cahaya, membentuk dampak, dan hampir mencapai pikiran Wang Baole. Tetapi pada saat ini, Wang Baole tampak muram dan mengangkat tangan kanannya ke ketiadaan. Meraih, sumber cahaya datang dengan cepat dan tertangkap di tangannya. Jika kamu tidak diam, aku akan membunuhmu. Hancurkan aku. Ada tawa yang hampir tidak masuk akal dari sumber cahaya, dan tawa itu penuh dengan sarkasme. Ketika terus menyebar, kepala Wang Baole menjadi semakin menyakitkan, menyebabkan dahinya menonjol kuat dan terus-menerus gelisah. Seluruh orang menjadi gila dengan rasa sakit, dan pada saat ini, sebuah petir jatuh dari langit dan jatuh di sekelilingnya dengan raungan. Kemudian lebih banyak kilat jatuh, dan awan-awan di langit bergulung dengan panik, menyebar ke sekeliling, mengungkapkan cakrawala tertutup, dan pada cakrawala itu, wajah raksasa. Tubuh raksasa ini sangat besar dan tak ada habisnya, berdiri di langit berbintang, memandangi planet ini, yang membuat wajahnya memenuhi seluruh langit ketika Wang Baole melihatnya. Xin Huo, kamu tahu kejahatannya. Wajah di langit, dengan niat membunuh di matanya, berbicara. Kepalanya sakit. Wang Baole mengeluarkan geraman rendah, tubuhnya bergetar, dan matanya dengan cepat dipenuhi dengan mata merah. Menurut dekrit para dewa saya, mereka yang jatuh ke dewa akan dihancurkan dalam bentuk dan roh, dan semua keberadaan akan terhapus. Raksasa di langit menggelengkan kepalanya dan suaranya bergema. Tetapi sebelum kata-katanya selesai, Wang Baole di bumi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya merah mengerikan meledak ke matanya, suara keras dari langit guntur datang dari tubuhnya, dan raungan yang bahkan lebih keras daripada langit guntur datang dari mulutnya.
Diam, diam, diam. Aku sudah bilang padamu untuk tutup mulut. Wang Baole meraung, tubuhnya tiba-tiba melompat, dan seluruh tubuhnya seperti meteor, langsung ke langit. Ke arah raksasa yang mengangkat tangannya dan meraihnya. Bumpet pergi. Dalam deru, telapak tangan raksasa itu runtuh secara langsung, mengungkapkan wajah terkejut dan tak dapat dipercaya raksasa di langit sesudahnya, pada detik berikutnya. Transformasi Wang Baole menjadi Chang Hong langsung bergegas ke ujung langit dan mengenai alis raksasa itu. Suara itu mengguncang langit berbintang. Raksasa yang masih sangat agung sebelumnya, tiba-tiba runtuh dengan tubuh bergetar. Adapun tubuh tanpa kepalanya, tampaknya telah kehilangan kualifikasi untuk berdiri di langit berbintang. Akhirnya, sunyi. Dengan kematian raksasa itu, Wang Baole, berdiri di langit berbintang, bergumam, tetapi tak lama kemudian gelombang cahaya yang luas menyebar dari kejauhan. Dan bahkan menggeram karena marah. Gema langit berbintang, Xin Huo, kamu gila. Munculnya suara ini membuat kepala Wang Baole sakit lagi, dan matanya menunjukkan kegilaan, dan dia bergegas ke arah suara, membunuh, juga dalam serangkaian fragmen memori acak, terus berjalan. Berkedip-kedip segmen ini lebih gila dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Dia tidak bisa mengingat terlalu banyak. Dia telah melupakan sebagian besar dari itu. Dia hanya ingat membunuh dan membunuh terus-menerus. Setiap kali ada suara, dia akan pergi ke pembantaian. Saya tidak tahu berapa lama dia membunuh, atau berapa banyak dia membunuh, sampai dia melihat tangan. Sebuah tangan terulur dari kekosongan, menuju alisnya, ditekan dengan lembut, diikuti oleh suara yang tenang dengan suara yang akrab tetapi tampaknya aneh. Lain kali, aku akan memilihmu. Di bawah tekanan ini, tubuh Wang Baole bergetar hebat, dan retakan menyebar dari alis ke seluruh tubuhnya, sampai seluruh tubuh mulai runtuh dalam sekejap, dan dalam keruntuhan ini. Kepalanya, akhirnya tidak sakit. Tanpa rasa sakit, suatu periode ingatan dengan cepat mengalir dalam benaknya. Dia melihat pembunuhan ini, dan dia terkadang berbicara ke sisi yang kosong. Dia melihat duduk di planet yang penuh dengan reruntuhan mayat. Diri yang terbangun di bait suci berbicara kepada kaki. Dan di bawah kakinya, tidak ada sumber cahaya di memori, tidak ada. Setelah itu, dia melihat dirinya duduk di bahu raksasa di awal, pada saat itu, tubuhnya masih kecil, ketika raksasa itu memegang sumber cahaya tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sumber cahaya. Di sisi lain dari bahu raksasa itu, saudara lelaki itu dalam ingatannya, pada kenyataannya, tidak memiliki sosok ini dari awal hingga akhir. Apakah aku gila, gumam Wang Baole, semua yang ada di depannya berubah menjadi hitam pekat, dan ketika dia membuka matanya lagi di saat berikutnya. Dia duduk di daerah kosong 10 meter jauhnya, 10 meter jauhnya, diisi dengan kabut putih tak berujung. Titik. Dia menatap kosong pada kabut di depannya, dan perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Ingatan dalam benaknya kacau, dia tidak bisa mengingat siapa dia, dan dia tidak bisa mengingat di mana itu sampai waktu yang lama. Dadanya perlahan naik dan turun, dan ketika itu akhirnya sangat keras. Matanya juga menunjukkan perjuangan. Setelah beberapa napas, Wang Baole mengangkat kepalanya tiba-tiba, seolah-olah suara cermin pecah, bergema di benaknya, matanya akhirnya menunjukkan kejelasan. Aku, Wang Baole. Dengan penyebaran kalim ini, vitalitas yang tampaknya tersembunyi di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan manik yang diberikan oleh Master of Heaven juga meledak dengan vitalitas yang luar biasa. Tubuhnya menyebar dengan liar dan terus diserap olehnya. Tubuh fisiknya terus-menerus mengembun dan menguat dengan kecepatan luar biasa, dan kekuatan ki dan darah yang terkumpul juga meningkat dengan kuat pada saat ini. Tetapi jelas, segala sesuatu dalam kehidupan sebelumnya, bahkan dengan bantuan manik-manik, tidak dapat dibawa keluar. Vitalitas yang terkumpul di Wang Baole pada saat ini hanyalah salah satu dari 10.000 di kehidupan sebelumnya. Namun meski begitu, dia masih membuat tubuh fisiknya jauh dekat dengan dunia bintang. Dan ini bukan keuntungan terbesarnya. Keuntungan terbesarnya adalah pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dia dapatkan setelah dia memahami kehidupan sebelumnya. Serta penguasaannya terhadap aturan-aturan alam semesta sebelumnya. Meskipun berbeda dari hari ini, dapat dibandingkan dengan analogi dengan waktu. Selain itu, ada ingatan naluriah tentang tubuhnya dari kehidupan sebelumnya. Setiap gerakan adalah memori pembunuhan fisik seperti seorang prajurit sihir. Pada saat ini, kultivasi Wang Baole tampaknya belum meningkat banyak, ia masih dalam tahap pertengahan planet, tetapi sifat mematikannya, telah melonjak lebih dari 10 kali. Tangan itu, apa kalimat itu, apa maksudmu?
Tapi bagi Wang Baole, peningkatan kekuatan tempur bukanlah yang dia pedulikan saat ini. Dia hanya peduli dengan tangan itu dan kalimat itu.